kemampuan sendiri. Dongfang Jie mendengus dingin dan tidak melihat Tang Chen. Dilihat dari penampilannya, sepertinya tidak ada yang berani menyentuhnya. Dengan kilatan, dia melesat, memegang jimat di tangannya, yang merupakan jimat Dewa Li Huo yang dibuat oleh ibunya. Sekali dihancurkan, kekuatannya sangat mengerikan. Menyapu area seluas puluhan mil, bahkan seseorang di tahap tengah alam void hancur akan mati. Pergi dari sini. Tang Chen mengayunkan pedang merah darah dan cahaya pedang tampak menarik sungai darah di udara jelas membagi Lu Qinger dan Dongfang Jie menjadi dua sisi. Dia sudah bertindak, jadi tidak mungkin baginya untuk duduk diam dan melihat Lu Qinger terluka. Kamu mencari mati, jangan salahkan aku. Dongfang Jie marah. Awalnya aku merasa kasihan pada Tang Chen dan merasakan sakit yang sama seperti yang dialami. Tetapi siapa sangka orang ini akan sangat tidak masuk akal. Dia melemparkan jimat berwarna coklat, yang naik ke udara dan tiba-tiba meledak, memenuhi langit dengan api yang terang. Di dalam api, monster api yang menggeram muncul dari segala arah dan berubah menjadi entitas. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan mencoba melahap Tang Chen yang berada di tengah. Ini adalah jimat abadi pemisah api, yang dapat memadamkan api dan berubah menjadi monster. Jimat semacam ini hanya dapat dimurnikan oleh mereka yang berada di puncak alam kekosongan hancur. Bahkan di puncak alam kekosongan hancur, itu akan menghabiskan sejumlah besar energi spiritual. Bahkan jika seseorang menemukan jimat abadi pemisah api di tahap tengah alam kekosongan hancur, dia akan binasa. Saudara Tang Chen, berhati-hatilah. Para murid dari Istana Dewa Sembilan Langit berteriak gugup. Dongfang Jie memandang dengan waspada ke arah kelompok tetua tertinggi yang siap untuk bergerak, seolah memperingatkan mereka untuk tidak mengambil tindakan apapun. Langit dipenuhi dengan monster api yang tak terhentikan yang menyerbu ke arah Tang Chen yang kecil. Di mata orang luar area seluas puluhan mil dipenuhi dengan monster dengan kekuatan spiritual luar biasa yang terus menerkah dan meledak. Bahkan beberapa tetua sekte dalam dari Istana Abadi Sembilan Langit merasa ngeri ketika mereka melihat ini. Jika itu mereka tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang khawatir tentang Tang Chen, apakah dia mati? Jika dia akan mati, aku akan menyelamatkannya dan membuatnya berutang budi padaku. Lu Qinger bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan bertindak lagi dan menjinakkan bomnya untuk membalas budi ini. Dengan cara ini, dia akan selamat secara kebetulan, dan aku akan merasa jauh lebih lega. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Mendengar ini, Pangeran Serigala, Dewa Bersayap, dan Raja Serigala Iblis merasakan hawa dingin menusuk tulang punggung mereka. Mereka mundur beberapa langkah, hati mereka bergetar. Mereka tidak mengerti mengapa Lu Qinger begitu terobsesi dengan penjinakan bom. Dia juga dianugerahi gelar ahli penjinak bom. Jika ini benar-benar dilakukan, Tang Chen akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Lebih baik membunuh. Sulit untuk mengatakan apa yang dikatakan orang lain, tetapi jika itu adalah perkataan Tang Chen, itu tidak sesederhana itu. Yelang menggelengkan kepala. Sebagai penjahat besar yang sering berurusan dengan putra keberuntungan, dia memiliki pemahaman yang sangat penuh tentang vitalitas putra keberuntungan. Belum lagi jimat abadi Li Huo, bahkan jika seseorang di puncak alam kekosongan hancur menyerangnya, akan sulit untuk membunuhnya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin lolos begitu saja, menemukan kesempatan. Dan membuat terobosan dalam tingkat kultivasinya, dan kemudian kembali lagi, berpura-pura keren dan menamparkan seseorang di wajah, dan membunuh seseorang yang berada di puncak alam kekosongan hancur. Bang, di sebuah sudut alun-alun, monster-monster meledak di seluruh langit, Tang Chen berlumuran darah. Memegang senjata kuasi Taois, pedang darah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tubuhnya dipenuhi luka mengerikan dan darah. Meski begitu, dia tidak jatuh. Sebaliknya, dia menatap Dongfang Jie dengan wajah marah, dan melemparkan pedang berdarah di tangannya. Bang, bang, bang. Senjata-senjata kuasi Taois itu menembus penghalang suara satu demi satu. Terbang keluar dengan cepat dan menancap lurus ke tanah kurang dari 1 inci di depan Dongfang Jie. Tekanan spiritual yang luar biasa langsung menerbangkan Dongfang Jie. Aku sudah mentolerirmu begitu lama, berulang kali akan kukatakan lagi, jika kau berani berbicara dengan arogan lagi, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Tang Chen sangat marah sekarang dan blower di dadanya berputar begitu kencang hingga mengeluarkan asap. Jika itu orang lain, atau jika mereka sendirian, dia pasti sudah melakukan gerakan fatal dan tidak akan pernah menahan diri. Tapi sekarang, itu terjadi di depan umum, dan pihak lain berasal dari keluarga Dongfang. Yang bahkan Istana Abadi Jiutian pun harus waspada. Dia hanya bisa mengancam Dongfang Jie untuk berhenti dengan mengancamnya lagi dan lagi. Bagaimana jika Dongfang Jie tidak berhenti? Kalau begitu, dia hanya bisa membuat pernyataan kasar lagi. Kamu memaksa aku melakukan ini. Aku tidak ingin melakukan ini. Dongfang Jie merasakan kekuatan Tang Chen dan tahu bahwa dia bukan tandingannya. Bahkan jimat Dewa Api Deli pun rusak. Orang ini adalah monster. Adalah angan-angan baginya untuk mengalahkan Tang Chen sendirian dan kemudian membunuh Lu Qinger. Aku hanya bisa mengandalkan bantuan ayah tiriku. Swish. Dongfang Jie mengangkat tangannya dan mengeluarkan kartu kehidupan lainnya. Ini adalah kartu kehidupan hitam pekat, dan fluktuasi yang keluar darinya juga merupakan aura dari alam kuasi kaisar. Bab 1355 Kuasi Kaisar tiba satu demi satu. Sialan, kartu takdir lagi, orang ini benar-benar memiliki kartu kehidupan. Itu masih kartu kehidupan untuk alam kuasi kaisar. Berapa banyak kartu yang dimiliki orang ini? Petik 2. Semua orang tercengang ketika melihat adegan ini.
Kupikir Dongfang Jie sudah berada di ujung tanduk dan bahwa kuasi kaisar dari keluarga Dongfang juga akan dikalahkan. Balas dendam ini tidak lebih dari sebuah lelucon topik pembicaraan di antara mereka setelah makan malam. Siapa yang menyangka bahwa orang ini memiliki kartu truf di tangannya dan dapat memanggil seorang kuasi kaisar untuk bergabung dalam pertempuran? Tidak, apakah kau gila? Ketika Tang Chen melihat situasinya berubah, sudut mulutnya berkedut liar. Mentalitas saya hancur. Apakah Dongfang Jie ditendang di kepala oleh seekor keledai? Saya punya kartu truf. Anda sudah merobek wajah Anda, mengapa Anda masih menyembunyikannya? Mengapa Anda tidak mengeluarkannya ketika Anda muncul? Jika itu dikeluarkan lebih awal, dia tidak akan sebodoh itu untuk keluar dan membela Jiu Tian Xianfu. Bukankah lebih baik menjadi penontonnya saja? Sekarang kaisar semu lainnya telah muncul, menempatkannya pada posisi yang sulit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lord Lu yang sedang mengalahkan kaisar semu dari keluarga Dongfang. Sudut mulutnya bergetar, dan badai pikiran besar tingkat 28 menyapu benaknya lagi. Setelah menimbangnya untuk waktu yang lama, dia memutuskan untuk mencobanya sekali lagi. Mari kita ambil kesempatan dan lihat apakah Lord Lu bisa bertarung 1 lawan 2 dan menekan 2 kaisar semu dari keluarga Easton. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa Itang Chen adalah anggota dari Nine Heavens Immortal Mansion ketika saya hidup dan hantu dari Nine Heavens Immortal Mansion ketika saya mati, bahkan jika Anda memanggil saya ke alam kuasi kaisar. Apa yang bisa kau lakukan? Tang Chen berkata dengan mulut yang keras dan tubuh yang tegak. Dia mengambil kembali senjata kuasi Dao di telapak tangannya menunjuk Dongfang Jie dari kejauhan. Dan berteriak, jika kamu berani menyakiti Nona Lu, saya pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kakak Tang Chen, aku menangis terseduh-seduh. Apakah saudara Tang Chen begitu berani? Apakah dia selalu begitu berani? Ketika murid Istana Abadi Jiu Tian melihat sikap Tang Chen, mereka menangis. Para gadis dari Miao Yinfang sudah memutuskan dalam hati mereka bahwa jika saudara Tang Chen tidak dapat diselamatkan di masa depan, mereka akan menggunakan alat mereka untuk pergi ke Wushan dengan saudara Tang Chen dan membiarkannya mengalami keindahan dunia. Jika kamu tidak dapat mengalami kebahagiaan menjadi seorang pria, tidak buruk untuk menggali lubang dan menjadi seorang wanita. Benarkah? Kamu benar-benar sangat arogan. Saya harap kamu bisa selalu menjadi setangguh ini dan saya harap kamu tidak akan mudah berubah pikiran. Saya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Apakah kamu pikir ini kartu truf saya? Kamu masih tidak tahu apa itu keluarga bangsawan. Apa fondasinya? Saat Dongfang Jie mencibir, kartu kehidupan hitam di tangannya berputar seperti kartu remi. Swish, swish, swish. 4 kartu kehidupan diatur berderetan, satu demi satu, semuanya memancarkan aura alam kuasi kaisar. Ini adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Bukan hanya satu kuasa kaisar yang mendukung, tapi 5. Tidak hanya keluarga Dongfangnya memiliki kuasa kaisar, bahkan keluarga lain di dinasti abadi Li Huo memiliki latar belakang Dongfang Jie. Semua kuasa kaisar ini adalah ayah tiri Dongfang Jie. Awalnya Dongfang Jie merasa patah hati ketika melihat ibunya memberikan dirinya kepada orang lain. Namun ketika dia mengetahui bahwa ibunya tidak hanya mengabdikan dirinya pada satu orang, tetapi kepada 5 orang. Terlebih lagi, kelima orang ini semuanya berada di alam kuasi kaisar. Semua kebencian di hati Dongfang Jie menghilang, dan yang tersisa hanyalah kekaguman tak terbatas pada ibunya. Keren banget. Dan dia juga memiliki latar belakang yang sangat mendalam. Dia menggunakan ibunya untuk mengendalikan kuasi kaisar. Snap, tablet kehidupan itu hancur. Dan di atas istana Immortal 9 langit kekosongan itu pecah cahaya keemasan menyinari dataran itu dan hukum lahir di dalam kekosongan. Tekanan luar biasa menyebabkan seluruh area bergetar hebat seolah-olah gravitasi meningkat puluhan atau ratusan kali dalam sekejap. Cahaya agung itu seperti Jumbai yang berjatuhan sebagai salah satu kuasi kaisar dari dinasti Immortal Li Huo demi satu menutupi istana Immortal. Aura agung itu memecah keseimbangan dalam sekejap saat muncul. 4 kuasi kaisar muncul di langit seperti 4 matahari besar dengan cahaya keemasan di mata mereka, melirik ke sekeliling ke segala arah. Melihat Dongfang Jie, salah satu kuasi kaisar tersenyum dan berbisik, "Putraku, mengapa kau memanggilku ke sini sebagai ayahmu?" Gurgel, Dongfang Jie menelan ludah dengan ngeri. Dia ingat instruksi ibunya untuk tidak memanggil semua ayah tiri kecuali benar-benar diperlukan. Situasi saat ini istimewa dan dia harus mengungkapkan kartunya. Pada saat yang sama, dia sangat ketakutan, khawatir bahwa saat keempat kuasa kaisar ini muncul, mereka akan tahu apa yang telah dilakukan ibunya. Dan perselisihan akan muncul. Anakku, jangan panik. Ibumu dan aku, 5 saudara angkatmu, akan menjaganya bersama-sama. Seorang kuasi kaisar memandang Dongfang Jie dengan senyum melihat kekhawatiran di hatinya dan menghiburnya dengan penuh kasih sayang karena cintanya padanya. Dongfang Jie menyadari sesuatu dan merasa sedikit dramatis. Keras tinju ini keras. Tidak berani ragu, Dongfang Jie berbalik dan menunjuk Tang Chen, tetapi mendapati bahwa orang ini telah melarikan diri ayah. Ada seorang anak ajaib dari Istana Abadi 9 Langit yang bermain denganku barusan, dan sekarang dia menghilang. Dongfang Jie segera mengeluh. Bagaimana bisa ada orang yang begitu bodoh? Seorang kuasi kaisar melihat sekeliling dengan kesadaran spiritualnya, mengangkat tangannya, dan menggenggam kehampaan puluhan mil jauhnya dengan kekuatan besar. Retak. Di depan kuasi kaisar, kehampaan hancur, dan Tang Chen tertangkap kembali seperti anak ayam. Bab 1356 penerus Kaisar King Luan Bang Bang Bang.
Tang Chen berjuang keras di tangan kuasi kaisar. Kekuatan spiritual di tubuhnya terus mendidih dan meledak, bahkan menghancurkan kehampaan. Tetapi orang di depannya adalah kuasi kaisar. Dia telah menyentuh kekuatan hukum dan kekuatannya sangat dahsyat sehingga bagaimana alam penghancur kehampaan dapat bersaing dengannya? Bahkan jika Tang Chen bisa menahan kekuatan membunuh dari jimat abadi Li Huo, dia tidak bisa dibandingkan dengan kuasi kaisar yang telah menyentuh kekuatan hukum. Rasanya seperti ikan yang insangnya dijepit dan kehabisan air. Setelah berjuang dengan keras, secara bertahap ia menjadi tidak berdaya. Sialan, kupikir Tang Chen adalah pahlawan sejati. Pahlawan sejati, tetapi dia ternyata menjadi penjahat yang melarikan diri ketika bertemu dengan kuasi kaisar. Jika kamu ingin hidup, tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang ingin mati, tetapi Anda seharusnya tidak begitu percaya diri dan bergembar-gembor di awal. Sekarang setelah Anda melihat seseorang datang untuk mendukung Anda berbalik dan melarikan diri. Kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Hetui, malu dikaitkan dengan Tang Chen. Di bawah bimbingan Pangeran Serigala dan lainnya. Suara-suara yang mempermalukan Tang Chen muncul satu demi satu. Bahkan gadis-gadis dari Miao Yinfang menyingkirkan peralatan yang telah mereka siapkan satu persatu mengutuk dalam hati mereka betapa pengecutnya bajingan yang berpura-pura sok. Ding, keberuntungan Tang Chen putra keberuntungan hilang selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 5000000 ding. Keberuntungan Tang Chen putra keberuntungan terus menghilang selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 100000000. Tang Chen gemetar seluruh tubuhnya dan dia mengutuk leluhur Dongfang Jie di dalam hatinya. Dengan ibunya sebagai pusat dan 18 generasi leluhur sebagai radiusnya. Berfokus pada 3 jalan bawah ibu sebagai titik dasar inti, keluarannya sangat gila. Persetan dia. 5 kuaso kaisar, betapa hebatnya anak ini, Dongfang Jie. Dia benar-benar membutuhkan perawatan 5 kuaso kaisar. Kamu punya banyak ayah tiri. Jika kau memberitahunya secara langsung, dia tidak akan mengambil risiko seperti sebelumnya. Taruhan macam apa ini? Ini adalah jalan buntu. Kau bisa membunuhku atau mencincangku, itu semua terserah padamu. Jika kau ingin menyakiti Nona Lu, kau harus melangkahi mayatku dulu. Tang Chen bersikeras bahwa dia tidak melarikan diri sebelumnya. Jika kau bisa selamat, kau bisa mengabaikan harga dirimu. Tetapi jika aku harus mati, aku harus berjuang untuk kehormatanku. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia mulai berbicara dengan kasar. Dia memang seorang pak. Kaisar Semu itu mencibir, memandang Tang Chen di depannya seolah-olah dia adalah seekor semut, dan mengangkat tangannya untuk menghancurkannya sampai mati. Ayah, jangan bunuh dia dulu. Dongfang Jie angkat bicara untuk menghentikannya. Dia dan Tang Chen, Wu Gen, si Wu Gen, dan tidak berniat mengambil nyawanya untuk saat ini. Bahkan jika dia ingin membunuh Tang Chen, dia harus melakukannya secara pribadi. Dengan 4 kuasi kaisar yang bertanggung jawab, Dongfang Jie penuh percaya diri. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Lu Qingya, matanya merah karena marah saat dia berkata, "Ayah, penyihir inilah yang menyebabkan saya kehilangan fondasi saya. Ayah, tolong bantu dan hancurkan penyihir ini agar aku bisa membalas dendam." Swish swish swish, mata semua orang terfokus ke arah Lu Qingya. Aku di sini, jika kau ingin membunuhku, akan kulihat apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Lu Qingya sulit diatur dan mengangkat dagunya yang halus dengan bangga. Di bawah tatapan semua orang, dia melepaskan lengan Ye Lang dan berjalan keluar. Dia tidak berniat mengandalkan kekuatan Ye Lang. Bahkan jika Dewa Abadi dan Kaisar Zhang Tian bertindak, mereka tidak akan mampu melawan keempat kuasi kaisar di sisi berlawanan. Ada kemungkinan bahwa Ye Lang dan hidupnya akan berada dalam bahaya. Dia tidak berpikir bahwa Ye Lang akan membayar harga nyawanya untuknya secepat mereka bertemu. Belum sampai sejauh itu. Jika suatu hari dia menyelamatkan hidup Ye Lang dan Ye Lang tidak berani mati untuknya, dia akan meremehkan Ye Lang. Tetapi dia tidak memiliki rasa terima kasih terhadap Ye Lang, jadi dia tidak berpikir ada kebutuhan bagi Ye Lang untuk membelanya. Kalian semua adalah kuaso kaisar. Sungguh hina menindas wanita lemah. Sesepuh tertinggi Simen berdiri secara terbuka, berniat menggunakan kekuatannya untuk menekan yang lain. Dengan begitu banyak jenius yang menyaksikan, jika keempat kuaso kaisar ini menindas Lu Qingya dan berita tersebar, itu akan menjadi reputasi buruk bagi mereka. Berisik. Seorang kuaso kaisar mengangkat tangannya dan meniup sesepuh tertinggi yang berada di puncak alam Shattered Void Realm ratusan mil jauhnya. Dia memutar matanya karena bosan. Sungguh lelucon, kelima saudara angkat itu bisa berbagi satu janda, jadi mengapa mereka peduli dengan reputasi mereka? Saat ini. Dalam sepersekian tarikan napas, sebuah kehampaan di belakang kuasi kaisar hancur tanpa peringatan apapun. Sepasang gunting emas tiba-tiba muncul dari kehampaan itu. Itu membentang seperti awan dan air yang mengalir, berniat untuk memotong fondasi kuasi kaisar. Rasa dingin menghampiri sang kuasi kaisar dari belakang, dan dia meledak menjadi cahaya keemasan di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah beberapa mil jauhnya. Keempat kuasi kaisar semuanya melihat gunting emas yang muncul dari kehampaan, dan berseru serempak, senjata Tao tingkat atas, gunting naga emas. Apakah Anda keturunan Kaisar King Luan? Bahkan ketika dia berada di alam kuasi kaisar, ketika dia melihat senjata Tao tingkat atas, gunting naga emas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dengan ngeri di matanya. Pemilik gunting naga emas adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Bagi mereka, itu adalah eksistensi yang tak tertahankan. Bahkan kaisar dari dinasti abadi Li Huo harus diperlakukan dengan hormat. Mendengar ini, mata Lu Qingya berputar 3 kali. Menjadi semakin arogan, dan dia mengangkat lehernya yang ramping seputih salju.
Dia melirik keempat kuasi kaisar dengan jijik dan mendengus dingin. Mengetahui bahwa aku adalah keturunan Kaisar King Luan Yu masih berani bertindak begitu lancang di sini. Segera keluar dari istana abadi Jiu Tian jika kamu berani menyakitiku, aku akan membiarkan Kaisar King Luan membunuh seluruh keluargamu. Bab 1357 musuh dengan 5 kuasi kaisar gadis iblis kecil, kau cukup berani. Kamu bahkan berani berbicara liar di depan kami. Kaisar King Luan sudah mati selama bertahun-tahun dan tidak memiliki kekuatan. Dia hanya memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika aku membunuhmu. Siapa yang akan membelamu? Kuasi kaisar menatap Lu Qinger dengan seringai di wajahnya. Jika itu adalah orang yang kuat tingkat kaisar dari kekuatan lain, bahkan jika dia adalah seorang penerus, mereka tidak akan berani menyinggungnya. Jangankan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, bahkan pasukan yang dipimpin oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah mereka sakiti. Tapi Kaisar King Luan berbeda dari yang lain, dia memiliki karakter pemberontak dan penyendiri. Saya telah menyinggung begitu banyak pasukan. Ketika Kaisar King Luan masih hidup, orang-orang itu takut akan kekuatannya yang tak terduga dan tentu saja tidak berani berbicara omong kosong. Tetapi setelah kematiannya, musuh yang tak terhitung jumlahnya siap untuk bergerak. Belum lagi Kaisar King Luan adalah makhluk kuat tingkat kaisar. Dan bahkan kaisar dari dinasti abadi Li Huo harus memperlakukannya dengan hormat. Betapa langkanya harta karun pada orang hebat seperti itu, semuanya adalah harta karun. Karena Lu Qinger telah mewarisi warisan Kaisar King Luan, secara alami sangat mungkin dia telah mewarisi warisan Kaisar King Luan. Begitu berita ini tersebar, ini akan menarik perhatian orang-orang yang penuh iri. Keempat kuasi kaisar saling memandang. Dan tatapan mereka terhadap Lu Qinger berangsur-angsur menjadi panas. Perjalanan ini tidak hanya memecahkan masalah besar bagi anak tiri, tetapi juga membuka instruksi yang lebih dalam untuk ibunya. Ada juga kesempatan untuk mendapatkan warisan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, yang cukup murah hati. Ayah. Melihat intimidasi tidak efektif, Lu Qinger mendongak ke arah tuan rumah Lu di langit, dan berteriak meminta tolong. Ada seorang kuasi kaisar yang ingin membunuh putrimu, aku bukan ayahmu. Jangan panggil aku, ayah, kaulah ayahku. Tuan Lu meraung dalam hatinya dan hampir menangis. Dia telah menekan gambar Dewa Piao Miao sebanyak mungkin dan tidak secara membabi buta mencoba mengalahkan kuasi kaisar di sisi berlawanan. Yang kupikirkan hanyalah memanfaatkan situasi ini. Siapa yang menyangka putrinya benar-benar akan meneleponnya untuk meminta bantuan saat ini? Ini bukan panggilan untuk meminta bantuan, ini jelas merupakan panggilan agar dia mati. 5 kuasi kaisar, bahkan jika dia memiliki sayap di tulang rusuknya, dia tidak akan mampu melawan kekuatan gabungan dari 5 kuasi kaisar ini. Jika dia tahu bahwa putrinya mendapat masalah seperti itu di luar, bahkan jika dia memiliki 10 kali keberanian, dia tidak akan berani menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi seperti itu untuk memilih menantu laki-laki. Jika dia tahu ini lebih awal, dia pasti sudah menyembunyikan putrinya. Bukan tidak mungkin untuk memutuskan hubungan ayah anak, Dewa Abadi. Kaisar Zhang Tian, mohon bantuannya. Setelah ini, Istana Abadi 9 Langit akan memberimu hadiah yang besar. Lord Lu tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia menggertakkan giginya dan dengan panik meminta bantuan. Anda bisa menggunakan senjata Taois saya, pisau terbang Xuan Yuan, sebagai hadiah terima kasih. Senjata Taois tidak cukup bagi saya untuk mempertaruhkan hidup saya. Dewa Abadi itu mencibir dan tidak menganggapnya serius. Meskipun senjata Taois itu berharga, itu juga tergantung pada apakah Anda memiliki keberuntungan untuk mendapatkannya. Kelima kuasi kaisar di seberang berasal dari keluarga Dongfang. Dan tidak diketahui apakah ada latar belakang lain di balik mereka. Jika kamu bertindak gegabah, sangat mungkin akan membawa masalah yang tak berujung, Yelang. Ini masalah serius, jangan bertindak gegabah. Dewa Abadi menatap Yelang dan dengan sungguh-sungguh memperingatkannya, Elf Qinger tidak hanya menyinggung keluarga Dongfang, tetapi juga keturunan Kaisar King Luan. Kaisar King Luan memiliki reputasi yang sangat buruk di dunia Xuan Huang dan memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kamu mampu menyelesaikan masalah di depanmu, kamu mungkin juga menghadapi balas dendam tanpa akhir dari musuh-musuhmu. Belum lagi, bahkan kekuatan di belakangmu mungkin tidak dapat menahan. Di mata Dewa Abadi, di belakang Yelang paling banter ada orang kuat setingkat kaisar. Kaisar King Luan adalah seorang kaisar, jadi orang bisa membayangkan tingkat musuh-musuhnya jika mereka berani membalasnya. Belum lagi istana jiwa abadi mereka. Bahkan jika Yelang menghadapi keberadaan yang begitu mengerikan, dia akan sakit kepala. Tentu saja, yang paling penting adalah dia dan istana abadi Jiu Tian sudah berada di pihak yang berlawanan. Keberadaan istana abadi Jiu Tian sama dengan menambahkan pesaing ke istana jiwa abadi. Istana abadi 9 tingkat langit menderita pukulan berat yang merupakan 100 manfaat dan tidak membahayakan dirinya sejak kapan kamu. Istana jiwa abadi dapat memengaruhi keputusanku. Yelang menoleh dan melirik sosok Anggun Immortal Lord dengan penuh minat. Dia mengeluarkan harta karun alami dari ruang sistem dan memasukkannya ke mulutnya. Sambil mengonsumsi Destiny Villain Points yang diperas dari Tang Chen untuk meningkatkan wilayahnya secara langsung. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keempat kuasi kaisar di belakang Dongfang Jie, dan berkata dengan tenang. Pergi dari sini dan aku akan mengampuni nyawamu. Swish. Semua mata tertuju pada Yelang penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Apakah orang ini mengancam kuasi kaisar? Dia berada di puncak alam kekuatan supernatural. Dan begitu dia membuka mulutnya, dia langsung mengancam keempat kuasi kaisar. Jika Anda tidak pergi, Anda akan mati. Anda sangat sombong.
Dongfang Jie menatap Yelang, bertanya-tanya dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan diri. Ada 2 kuasi kaisar di samping orang ini. Dan di belakangnya, ada 5 ayah tiri, hubungannya sangat dalam. 5 lawan 2, keuntungannya ada padanya. Bahkan jika Yelang adalah pria dengan bakat hebat, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk membuat sesumbar seperti itu? Apakah itu membuatmu berbunyi, bajingan kecil? Beraninya kau bertingkah sombong di depan tuan mudaku. Kau adalah Kunba, apa kepalamu ditendang keledai? Junsi melesat dan muncul di depan Dongfang Jie. Dia mengangkat sekop dan membantingnya. Dongfang Jie terhempas langsung ke tanah seperti paku besi. Hetui, Junsi meludah ke wajah Dongfang Jie dengan jijik, mengutuk, sampah. Bab 1358 memperkuat tuan rumah Lu Mansion. Kau ingin menjadi musuh kami? Ayah tiri Dongfang Jie dapat melihat bahwa Junsi tidak membunuhnya. Jika tidak, tubuh Dongfang Jie pasti sudah meledak sekarang. Namun meskipun dia menahan diri, tindakan Junsi masih mengejutkan mereka. Seorang kuasi kaisar yang kuat benar-benar melancarkan serangan diam-diam pada alam Shattered Fight. Mereka berlima menjadi saudara angkat dan berpikir mereka cukup tak tahu malu untuk bisa berbagi seorang janda. Siapa sangka prajurit ini bisa begitu hina dan tidak punya prinsip? Apa kau tuli? Tuanku menyuruhmu pergi dari sini atau mati. Prajurit itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya membusung, membawa sekop untuk mengubur orang di pundaknya. Lelucon, prinsip. Selama bertahun-tahun dia mengikuti tuan muda, apakah dia pernah punya prinsip? Jika dia punya prinsip, dia pasti sudah dibunuh 3000 tahun yang lalu. Kenapa kau tidak pergi saja dari sini, kakek? Junsi menatap keempat kuasi kaisar dengan tatapan mendominasi dan arogan. Energi spiritual mendidih di sekujur tubuhnya, dan kekuatan hukum seperti jumbai yang berjatuhan. Mempesona dan brilian. Apakah orang ini gila? Dewa abadi mengepalkan tongkat jiwa abadinya, alisnya berkerut dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Akan baik-baik saja jika Yelang hanya bertindak bodoh, tetapi mengapa Kaisar Zhangtian mengikutinya dan melakukan hal seperti itu? Bertarung sendirian melawan 4 kuasi kaisar. Nyaris lolos, bahkan seorang kuasi kaisar akan tumbang. Terlebih lagi, keempat orang di pihak lawan tidak kalah kuat dari penguasa istana Tianluo. Dengan kekuatan gabungan dari mereka berempat, bahkan penguasa istana Tianluo yang telah menerobos ke tahap tengah kuasi kaisar tidak bisa diremehkan. Maksudmu gila atau tidak? Apakah kamu tahu siapa Junsi itu? Itu adalah saus celup terkuat di tangan senior. Bahkan jika kamu meminta Junsi untuk membunuh orang tuamu, kamu tidak akan pernah mengerutkan kening. Pangeran Serigala menatap punggung Junsi dengan iri. Jika dia tidak begitu lemah, dia juga ingin bergegas ke depan dan mengorbankan hidupnya untuk para pendahulunya. The Demonic Wolf Queen merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan melirik penuh arti pada anak serigalanya sendiri. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Siapa orang ini? The Immortal Lord berada dalam keadaan gelisah, melihat Yelang yang terus memasukkan harta karun langka ke dalam mulutnya seolah-olah dia sedang mengunyah permen, dan benar-benar bingung. Jika dia pergi saat ini, Immortal Soul Palace-nya pasti akan dapat melindungi dirinya sendiri. Bahkan mungkin saja mereka dapat mengambil keuntungan dari kerusakan parah pada Istana Iblis Pemakaman Surga dan Rumah Abadi 9 Surga untuk memulihkan diri dan menjadi kekuatan paling kuat di Great Wilderness dalam satu gerakan. Jika bukan karena Yelang, dia pasti sudah berbalik dan pergi, tapi pria ini, Yelang, membawakannya terlalu banyak kejutan. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bangkit. Mari bertaruh jika kamu ingin bangkit, maka bangkit jika kamu tidak bangkit, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Ngomong-ngomong, tanpa Yelang, dia mungkin sudah mati sekarang. Pergi dari sini, jika tidak, kamu akan mati. Penguasa abadi dikelilingi oleh aura abadi, kerudungnya berkibar. Dan sosoknya yang anggun sangat memukau seperti angsa terbang dan selincah naga berenang, perlahan naik ke langit. Tongkat jiwa abadi dipegang erat di tangannya, memancarkan cahaya 5 warna yang cemerlang. Kekosongan bergetar dan semangat juang mendidih. Suruh mereka berhenti. Kamu tidak perlu membela aku. Masalah ini disebabkan olehku dan tidak ada hubungannya denganmu. Lu Qinger memandang Kaisar Zhangtian dan penguasa abadi yang sangat ingin bertarung, dan matanya mengungkapkan rasa terima kasih ketika dia melihat Yelang. Setelah hanya satu pertemuan, Yelang bersedia untuk membelanya, yang berada di luar ekspektasinya. Tetapi situasi saat ini tidak dapat diselesaikan oleh 2 kuasi kaisar. Jika dia melawan dengan paksa, Yelang akan berada dalam bahaya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Apa yang memalukan dari menyampaikan pesan itu? Yelang menyerap energi pure yang dari ekstrim yang Purple Source Crystal ke dalam perutnya, kemudian mengeluarkan potongan yang lebih besar dan terus menyerapnya. Benda ini adalah harta karun bagi mereka yang berada di alam Shattered Void dan sulit didapatkan, tetapi untuk seorang kuasi kaisar seperti Junsi, itu tidak terlalu berharga. Ada banyak dari mereka di brankas harta Junsi. Aku tidak ingin membuatmu berada dalam dilema. Lagi pula, kita tidak memiliki hubungan yang terlalu dalam. Lu Qinger sibuk mengirimkan pesan. Dia bisa saja mengatakannya secara langsung, tetapi jika para jenius lain mendengarnya, itu akan tampak seperti bentuk paksaan terselubung. Dia adalah orang yang keras kepala yang suka berdebat. Orang-orang seperti Tang Chen yang berani melawan ketika menghadapi Dongfang Jie, tetapi berbalik dan melarikan diri ketika menghadapi 4 kuasi kaisar. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Sebaliknya, dia merasa bahwa Tang Chen sedang menggunakannya untuk memenangkan hati orang-orang. Tetapi Yelang berbeda. Dia lebih memilih diam atau langsung memulai perkelahian. Dia tidak takut pada kesulitan dan merupakan anak berkepala besi sejati. Dia khawatir Yelang akan dipukuli habis-habisan oleh keempat kuasi kaisar.
Perasaan bisa dipupuk perlahan, saya bukan orang yang tidak berperasaan. Yelang tersenyum dan menggelengkan kepalanya lalu dengan tenang memeluk Ye Ker di sampingnya ke dalam pelukannya untuk memastikan kebenaran kata-katanya. Tanpa mempedulikan Lu Qinger, Yelang mendesak Junsi dan Dewa Abadi, apa yang masih kalian tunggu, bunuh mereka. Bunuh. Junsi menerima perintah. Memanggul sekop untuk mengubur orang dan terbang ke langit. Awan gelap bergulung menutupi langit dan matahari. Dia tampak seperti dewa iblis dan dengan kasar menyerbu ke arah 4 kuasi kaisar. Kekosongan bergetar dan hukum-hukum menderu. Gunung-gunung meledak. Dan bahkan formasi besar dari rumah abadi 9 langit meledak menjadi cahaya yang menyilaukan dan membakar. Masing-masing lebih gila dari yang lain. Dewa abadi merasakan sakit kepala dan menggertakkan giginya. Sambil memegang tongkat jiwa abadi di tangannya, dia bergegas menuju ke 4 kuasi kaisar dengan energi abadi. Pertahanan terbaik adalah serangan. Aku mengerti apa yang dipikirkan Tuan Muda. Sekop pengubur di tangan Junsi berubah menjadi gunung raksasa. Memukul jatuh ke 4 kuasi kaisar ke langit. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perintah taktis kepada Dewa Abadi. Tarik medan perang ke sisi keledai tua. Benda tua itu seperti keledai malas yang menarik batu kilangan. Jika Anda tidak memberinya kekuatan, dia hanya akan terus mengayuh. Bab 1359. Terima kasih kepada Tang Chen karena mencuri menara di detik terakhir. 3 lawan 5 jauh lebih tidak membuat stres daripada 2 lawan 4. Di langit tinggi, awan petir bergulung, seperti badai petir yang menghancurkan dunia. Raungan itu memekakkan telinga, satu demi satu. Tekanan mengerikan dari kuasi kaisar menyebabkan banyak rumah runtuh di dalam istana abadi 9 langit. Ketika para jenius yang hadir melihat adegan ini, mata mereka berbinar dan mereka semua mengeluarkan batu foto mereka untuk mengambil gambar sebagai souvenir. Sudut batu foto itu menghadap ke langit. Seorang Tian Jiao yang bangga berdiri di depannya dan membuat gerakan, saya telah membuat kemajuan hari ini. Saya bertemu dengan seorang kuasi kaisar dan seorang 8 kaisar pada saat itu. Kami mengalami pertempuran hidup dan mati. Saya akan mengambil foto. Ini mungkin momen paling gemilang dalam hidup saya. Kuasi kaisar sedang bertarung, 5 lawan 3. Pasang taruhan Anda. Saya bertaruh pada kelompok ayah tiri yang menang dengan bayaran 1:1, dan saya bertaruh pada istana abadi 9 langit yang menang dengan bayaran 2,5:1. Beberapa dari para jenius ini dengan mentalitas yang baik bahkan sampai mengeluarkan meja kecil dan mulai berjudi secara langsung. Beberapa sangat kesal hingga wajah mereka dipenuhi kepahitan. Seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka melalui batu foto. Ibu, aku akan berlayar malam ini. Ayah, saat kamu menemukan batu foto ini, aku mungkin sudah mati. Tidak perlu membalas dendam padaku. Ada 8 kuasi kaisar di sisi lain. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Anggap saja kamu tidak pernah melahirkanku. Aku sudah merengek di rumah untuk makan di meja para lelaki tua di sebelah. Kali ini, saya khawatir para tetua akan makan di meja saya terlebih dahulu. Saya telah menemukan batu foto dan meminta ayah untuk menyiapkan jamuan makan besar agar para tetua dapat makan sepuasnya. Ini juga merupakan tindakan keramahan terakhir yang akan saya lakukan. Para jenius ini, saat menggunakan batu foto untuk merekam, menemukan sesuatu yang tidak biasa pada saat yang sama. Tinggi di langit. Ada seorang pria yang dipenjara yang selalu menghalangi sebagian pandangan. Orang-orang ini mendongak. Saya melihat tinggi di langit. Tang Chen memiliki ekspresi marah di wajahnya seperti seorang gadis di Miao Yinfang yang dipilih-pilih oleh pelanggan. Sialan keluarga Dongfang. Jika aku bisa selamat, aku akan membuatmu mati. Tang Chen mengertakkan gigi, matanya merah padam. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Keempat kuasi kaisar bertempur sengit dengan Kaisar Zhang Tian dan penguasa abadi, dan benar-benar memenjarakannya di sini, tidak bisa bergerak. Sialan. Tang Chen melihat sekeliling dan memperhatikan Yelang yang sedang memakan harta karun di bawah. Tiba-tiba, kebencian di hatinya banyak menghilang. Ada sarkasme yang tak terkatakan di hatinya. Orang ini benar-benar tidak tahu diri. Hanya dengan 2 kuasi kaisar sebagai pendukungnya, dia benar-benar berani bersaing dengan 4 kuasi kaisar. Ini benar-benar mencari mati. Kali ini, dia nyaris lolos dari maut, tetapi Yelang telah membuat kedua kuasi kaisar itu bertempur berdarah-darah dengan keluarga Dongfang. Jadi mereka pasti berada di sisi yang berlawanan. Begitu Kaisar Zhang Tian dan Dewa Abadi dikalahkan, Yelang akan berada di bawah belas kasihan orang lain dan hanya bisa dibantai. Bahkan ada lebih banyak sarkasme di mata Tang Chen ketika dia melihat Yelang. Dengan Yelang mendukungnya, dia tidak akan sendirian di jalan menuju dunia bawah. Hei hei. Yelang mendongak dan bertemu mata Tang Chen dengan senyum hangat dan cerah di wajahnya. Masih terus-menerus mengambil harta surga dan bumi. Sejumlah besar nilai penjahat takdir terus-menerus dikonsumsi. Untuk menembus dari tingkat ke-7 alam kekuatan supernatural ke tingkat ke-9, dia mengonsumsi hampir 300 juta poin penjahat takdir. Sebagian besar dari mereka dengan ramah disediakan oleh Tang Chen di depan alam rahasia Ziyuan setelah tiba di Jiutian Immortal Mansion. Nilai penjahat takdir yang dengan baik hati diberikan Tang Chen kepadanya setinggi 1 miliar sekarang hampir 90% telah dikonsumsi dan hampir habis. Masih ada sedikit celah dari menerobos alam kekosongan yang hancur. Mungkinkah kita harus bertarung lagi di masa depan? Yelang melirik Ye Ker dari sudut matanya, agak ragu-ragu. Hanya kurang sedikit. Jika kamu tidak menggunakan Destiny Feline Points untuk langsung mengubah kekuatan obat dan menyerap harta karun alam ini, kamu perlu mundur dan memurnikannya jika kamu ingin menerobos. Begitu dia pergi bertapa di dunia Xuan Huang, itu akan memakan waktu beberapa tahun, atau bahkan puluhan atau ratusan tahun, itu jelas bukan yang dia inginkan.
Bahkan jika itu menghabiskan lebih banyak Destiny Feline Points, itu sepadan. Masih kurang sedikit. Dengan sedikit lebih banyak Destiny Feline Value, kamu bisa menerobos. Yelang memandang Tang Chenan, sebuah ide muncul di benaknya dan senyumnya menjadi lebih cerah pada saat ini. Para prajurit yang bertempur di langit merasakan pesan Yelang dan bertindak ceroboh dengan sengaja dia langsung terlempar ratusan mil jauhnya oleh seorang kuasi kaisar. Jaraknya kurang dari beberapa mil dari tempat Tang Chen di penjara kekuatan hukum turun dari tubuhnya. Dan kekuatan spiritualnya mengalahkan segalanya, bahkan gangguan sekecil apapun akan menjadi sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh alam kekosongan yang hancur letak. Kekosongan tempat Tang Chen berada mulai menunjukkan retakan kecil seperti cermin. Kekosongan itu diperbaiki oleh Avenue sebelum hancur, tetapi pakaian di tubuh Tang Chen tidak disukai oleh Avenue dan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Makan sekop kakek Junsi bahkan tidak melihat Tang Chen, dia berteriak dan melawan arus melanjutkan untuk bergegas menuju 5 kuasi kaisar untuk membunuh mereka. Tang Chen yang malang dari terjebak di udara dengan pakaian utuh hingga telanjang Hei, ternyata tebakan mereka semua benar. Peta misti immortal benar-benar tidak membantu peserta uji coba pulih, itu benar-benar tidak hanya 2 bom yang tersisa, bagaimana kamu bisa menahannya? Dia benar-benar bersedia mengambil tindakan tanpa ampun. Dengan skala ini, jika Tang Chen menusuk 2 inci lebih dalam di peta immortal berkabut, dia tidak perlu melanjutkan operasi dan bisa langsung memasuki pavilion Miaoyin untuk studi lebih lanjut. Xiao Fang, lihat, aku tidak berbohong padamu, saudara Wang sudah cukup kuat. Lihat orang ini, dia adalah seorang jenius dari Istana Immortal Sembilan Langit. Aku menggunakan kekuatan spiritualku untuk menanamkan matanya, dan kemudian aku bisa menemukan beberapa fondasinya. Lain kali jangan meremehkan saudara Wang. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar di mana-mana dan Tang Chen yang berada di udara dapat mendengar semuanya. Sudut mulutnya bergerak-gerak dengan liar dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, dia di penjara. Berbaring dalam posisi telentang, tidak dapat bergerak, dan bahkan tidak dapat menutupi tubuhnya. Rasa malu itu meledak seketika. Dia berharap dia bisa menamparkan sampai mati semua orang jenius yang membicarakannya di bawah sana. Yelangit pasti, Yelang Kaisar Zhang Tian adalah pendukung Yelang. Dan tindakan tiba-tibanya pasti terkait dengan Yelang. Orang ini dengan sengaja mencemarkan nama baiknya. Tang Chen memandang Yelang dengan sejumlah besar kebencian. Jika tatapan bisa membunuh, Yelang pasti sudah penuh dengan lubang dan tidak ada jejak yang tersisa. Hei. Yelang menyeringai padanya, 8 gigi putihnya yang cerah bersinar sangat terang di bawah sinar matahari. Dia melonggarkan tangannya yang menutupi mata Yi Keer dan berkata dengan lega, tidak ada apa-apa. Kamu bisa melihatnya, aku tidak pelit, aku tidak akan menontonnya, menjijikkan. Yi Keer memalingkan muka dan tidak melihat ke arah Tang Chen. Yelang, sialan, aku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Kita akan bertarung sampai mati. Tang Chen sangat marah, rambutnya berterbangan dan dia tampak seperti orang gila. Pada saat yang sama, suara mekanis dingin terdengar di benak Yelang. Ding, mentalitas Tang Chen, putra keberuntungan, runtuh. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 50 juta. Ding. Tang Chen, putra keberuntungan, menganggap tuan rumah sebagai seseorang yang harus dia bunuh dalam kehidupan ini. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 100. Pandangan dunia Tang Chen si putra keberuntungan perlahan runtuh. Selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 2000000. Sementara Yelang memasukkan harta ke dalam mulutnya, dia tersenyum cerah, seolah-olah dia sedang melihat seorang anak laki-laki yang sedang membagikan kekayaan. Dia menatap Tang Chen, menjadi semakin baik, dan tertawa. Akhirnya, itu sudah cukup. Bab 1360 ada juga kesengsaraan guntur saat menerobos Shattered Void. Jangan buang waktumu di sini. Keledai tua, jika kamu tidak berjuang untuk hidupmu, kita semua akan mati tinggi di langit. Junsi berlumuran darah dan kekuatan spiritual di kehampaan mendidih. Dia menyekop seorang kuasi kaisar dan meraung marah pada Lord Lu. Tidak masalah jika dia mati dalam pertempuran, tetapi jika dia gagal menghentikan 5 kuasi kaisar ini, sesuatu yang buruk akan terjadi pada tuan muda. Di jalan menuju dunia bawah, bahkan jika dia mencekik Lord Lu sampai mati, akan terlambat untuk menyesal. Kita berjuang keras, berjuang keras. Tidak ada lagi mendayung. Lord Lu beralih bola-balik antara gambar Dewa Piao Miao dan pisau terbang Xuan Yuan, dan kekuatan bertarungnya sangat dahsyat. Akan tetapi, pihak lain kalah jumlah dan kuat sehingga sulit untuk melawan. Ada lubang besar di dada yang sangat mencolok. Darah keemasan menyembur keluar memancarkan cahaya, dan melalui lubang besar itu, orang bisa melihat jantung yang berdetak. Ada lubang berdarah di atas jantung yang ditusuk oleh senjata Tao di sisi berlawanan. Dengan kata lain, dia pernah mempraktikkan teknik rahasia, jika tidak, dia pasti sudah mati sekarang dengan jantungnya tertusuk senjata Taois. Tanpa bala bantuan, kita semua akan mati di sini. Tongkat jiwa abadi di tangan Dewa Abadi memadat menjadi penghalang yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi di depannya, dan langsung berubah menjadi ribuan. 2 kuasi kaisar terus menyerang, menyebabkan penghalang di depannya meledak inci demi inci dan kehampaan musnah. The Immortal Soul Scepter di tangannya berdengung dan bergetar. 5 kuasi kaisar di sisi berlawanan terlalu kuat. Kecuali yang pertama muncul.
Masing-masing dari 4 orang berikut tidak lebih lemah dari dia dan Kaisar Zhangtian. Dan karena suatu alasan, kelima kuasi kaisar ini memiliki pemahaman yang begitu diam-diam dan kerja sama mereka sangat indah. Seolah-olah mereka telah melalui sesi pelatihan yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran sebelumnya. Ketika bekerja sama, mereka dapat memberikan tekanan 10 kali lipat dari satu individu, yang cukup untuk menekan seorang kuasi kaisar tahap menengah. Bahkan ketika dia bergabung dengan Kaisar Zhangtian dan Tuan Lu, mereka masih tidak dapat mengalahkan lawannya dan dipukuli. Cepat dan lari, akan terlambat jika kamu tidak lari sekarang, Lu Qinger mendesak Ye Lang, dan jelas bahwa hasil pertarungan sudah diputuskan. Kekalahan Istana Abadi Jiutian sudah pasti, sudah terlambat bagi mereka, Ye Lang memasukkan harta langka lainnya ke dalam mulutnya. Dan matanya menatap Tang Chen menjadi semakin cerah. Dia hanya selangkah lagi untuk menembus alam kekosongan yang hancur. Pada saat kritis, saudara Tang Chen, putra keberuntungan, dengan murah hati memberinya selisihnya. Dan itu kelebihan pasokan. Mengapa dia harus waspada terhadap kuasa kaisar tahap awal belaka sekarang? Sistem, tambahkan poin. Konsumsi 200 juta poin penjahat takdir untuk meningkatkan 9 transformasi naga leluhur abadi ke transformasi ketiga. Energi spiritual mendidih di sekitar Ye Lang. Kekosongan bergetar dan lotus emas muncul dari tanah. Aura dahsyat dengan gila melonjak keluar dari tubuhnya. Badai muncul di tempat itu, memaksa Yi Keer dan yang lainnya untuk terus menghindarinya. Astaga, apakah ini sebuah terobosan? Kebisingan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari iblis yang dapat diuji oleh senjata Dao Piao Miao Xiantu, terobosan sendirian membuat perbedaan. Aura yang begitu besar telah dia tembus ke alam kuasi kaisar, tidak ada kekuatan hukum mungkinkah dia telah menembus ke alam void yang hancur. Tak terhitung jumlahnya para jenius berseru kaget ketika mereka melihat terobosan Ye Lang. Melihat bahwa Ye Lang benar-benar melawan tren dan menerobos ke alam void yang hancur pada saat yang kritis seperti itu, Tang Chen merasa sangat marah hingga giginya gatal. Dia dieksekusi di depan umum, tetapi Ye Lang mencuri perhatian. Perbedaan yang tajam membuat kebencian di hatinya terus tumbuh dan mendidih. Terobos, bahkan jika itu adalah terobosan ke alam kekosongan hancur, apa masalahnya? 5 kuasi kaisar akan datang. Bagaimana bisa alam kekosongan hancur belaka bersaing dengan kuasi kaisar? Retak. Di langit yang tinggi terdapat awan guntur tebal yang terus bergulung seperti naga guntur setebal sungai yang mengerikan. Sesosok tubuh yang memancarkan aura liar menjulang di awan tebal dan aura yang tak tertandingi terpancar dari awan guntur menutupi segalanya kesengsaraan guntur. Menerobos ke alam kekosongan yang hancur juga ada kesengsaraan guntur. Bagaimana ini mungkin, bahkan untuk pelaku kejahatan dengan tubuh ilahi atau suci? Saya belum pernah mendengar mereka mengalami baptisan kesengsaraan petir ketika mereka menembus alam kekosongan hancur. Aura petir yang menakutkan ini bahkan lebih menakutkan daripada yang dihadapi oleh kuasi kaisar secara kebetulan terakhir kali. Ini karena Dao Agung tidak ingin pelaku kejahatan ini selamat. Semua orang melihat petir yang menakutkan di langit dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Aku tercengang, terpana, tak pernah terdengar. Setelah menembus alam void yang hancur, masih ada baptisan kesengsaraan petir. Belum lagi para jenius ini, bahkan 8 kuasi kaisar di langit pun merasa ngeri saat melihat ini. Di awan hitam tebal itu, naga petir, sekuat sungai yang perkasa, memancarkan aura arogan yang bahkan membuat mereka gemetar ketakutan. Ayo, biarkan aku mencoba, mana yang lebih kuat, naga petir atau tubuh emas abadi milikku? Ye Lang mengangkat kepalanya, semangat juangnya membara. Aku selalu mendengar bahwa kesengsaraan petir dapat membantu meningkatkan diri sendiri. Ketika para putra keberuntungan itu menghadapi kesengsaraan petir, mereka semua menikmati baptisan kesengsaraan petir di tengah seruan orang banyak dan mendapatkan peningkatan besar dalam kebugaran fisik mereka. Hari ini dia ingin melihat seberapa banyak manfaat yang bisa dia dapatkan dengan bermandikan baptisan guntur. Ye Lang pergi ke hulu tanpa takut akan guntur. Dan bergegas langsung menuju awan guntur yang tebal. Di awan hitam tebal, seekor naga petir setebal sungai tiba-tiba mengayunkan ekornya. Sisiknya bersinar terang dan memancarkan cahaya redup. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar, menelan aura besar dari beberapa kuasi kaisar. Seolah menghancurkan langit dan bumi, ia bergegas menuju Ye Lang dengan teror yang luar biasa. Ye Lang tidak mundur tetapi maju, membuka tangannya dan mengambil inisiatif untuk menyambut naga petir bab 1361 memperbesar naga petir. Saat naga petir bersentuhan dengan tubuh Ye Lang, ia meledak seketika. Langit dipenuhi dengan petir dan guntur. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya saling terkait seperti jaring laba-laba yang padat, berubah menjadi lautan guntur yang menutupi area seluas ratusan mil. Di seluruh area, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya musnah. Dan makhluk malang yang bersembunyi di dalam kehampaan bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri sebelum mereka diledakkan menjadi abu oleh lautan guntur. Kilatan petir yang menyilaukan itu begitu terang sehingga bahkan mereka yang berada di level kuasi kaisar harus mengangkat tangan untuk menutupi wajah mereka. Tuan. Ketika Junsi melihat Ye Lang dalam bahaya, dia berteriak dengan liar, "Li Qi, bagaimana kamu ingin dia makan Li Qi? Itu adalah Tuan Muda." Tuan muda yang telah dia tunggu selama ribuan tahun, Junsi bergegas maju ke lautan guntur tanpa ragu-ragu. Dewa abadi mengangkat tangannya dan menggunakan tongkat jiwa abadi untuk memadatkan penghalang di depannya, menghalangi jalannya.
Melihat Junsi berbalik dengan tatapan seolah-olah dia telah melihat pembunuh ayahnya, Dewa Abadi mengerutkan kening dan menjelaskan, jangan bertindak gegabah, kekhawatiran hanya akan menyebabkan kebingungan. Jika kamu terburu-buru ke lautan guntur sekarang, kekuatan kesengsaraan guntur hanya akan menjadi lebih tidak terkendali. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda, kalian semua akan mati. Junsi menggertakkan giginya, menolehkan kepalanya dengan marah, dan melihat kelima kuasi kaisar di seberangnya, menggertakkan giginya dan matanya merah karena marah. Yelang, jangan sampai mati tersambar petir. Dewa Abadi juga merasakan sakit di hatinya. Ketegangan yang langka. Dia mempertaruhkan masa depan Istana Jiwa Abadi pada Yelang. Jika Yelang mati, masa depannya dan Istana Jiwa Abadi akan hancur. Sayangnya, apa yang dihadapi Yelang sekarang adalah kesengsaraan guntur, bahkan jika pendukung di belakang Yelang datang mereka tidak akan mampu menahannya. Itu hanya akan membuat kesengsaraan guntur semakin mengerikan. Jika dia ingin melewati masa sulit ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kupikir kau akan mati di tangan kuasi kaisar, tetapi aku tidak menyangka bahwa sebelum itu kau akan disambar petir sampai mati. Tang Chen melihat ke kejauhan ke lautan petir, tempat kilat menyambar dan ular listrik tebal menari-nari. Kesuraman di matanya berangsur-angsur menghilang. Dia sangat membenci Yelang hingga ingin memakan dagingnya dan tidur di atas kulitnya. Tetapi jika dia mati, orang mati tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Sayang sekali, bermandikan lautan guntur dengan kilat yang terang, dia tidak bisa melihat ketidakberdayaan dan keputusasaan Yelang sebelum kematiannya. Jika dia bisa melihat pemandangan itu, Tang Chen akan lebih senang lagi. Tiba-tiba, cahaya putih terang muncul di depan mata Tang Chen. Di bawah petir yang berangsur-angsur memudar, itu menjadi semakin mencolok. Cahaya itu tampak familiar, seolah-olah itu adalah gigi Yelang. Tang Chen melihat lebih dekat. Aku melihat. Di lautan guntur, ada sosok yang unik dan mandiri. Bagaimana mungkin Yelang dihancurkan oleh guntur? Dia berdiri di sana utuh dan tanpa sehelai pakaian pun di tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dadanya membusung seolah-olah ingin pamer. Semakin sedikit yang ada, semakin Anda akan menatapnya. Adegan mengerikan itu sangat menyakiti hati Tang Chen yang sudah hancur. Sial, dia masih hidup. Dia belum mati. Tribulasi petir ini tidak penting. Ternyata ada orang yang begitu percaya diri di dunia ini. Apakah dia manusia atau keledai? Mustahil, benar-benar mustahil. Aku sudah menjadi makhluk langit, satu dari sejuta. Mustahil seseorang bisa semengerikan ini. Ini tidak sesuai dengan hukum alam di dunia Xuan Huang. Aku memberontak melawan geng surgawi. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya menatap Yelang yang telah terlahir kembali dari malapetaka guntur. Saat aku hendak mengagumi hal yang luar biasa, perhatianku teralihkan oleh hal-hal lain. Mereka semua terkesiap, menarik napas melalui gigi mereka. Sangat merasakan kengerian didominasi. Namun, dia berbalik dan melirik Tang Chen yang dipenjara di udara, terutama menatap titik kunci tertentu, dan kemudian dia merasa jauh lebih baik. Pria bernama Yelang itu adalah monster, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Dengan Tang Chen di bawahnya, kepercayaan diri mereka bisa dipulihkan. Aku tidak percaya. Berdasarkan 2.500 tahun pengalamanku bekerja dengan rajin di Miao Yinfang, aku tahu bahwa Yelang pasti telah dicangkok. Biar ku coba dan aku akan tahu apakah itu benar atau tidak. Ayahku bisa mendengar kamu memukul manik-manik sempoa di jalan pelacur di dinasti Xian Lihuo. Jika Tuan Ye bersedia mengunjungi Miao Yinfang, saya bersedia menerimamu secara gratis. Saya dapat memberikan Tuan Ye 100 buah batu roh tingkat atas untuk menemukan kebenaran. Saya hanya ingin mengidentifikasi keasliannya. Tanpa memperhatikan diskusi di bawah, Yelang dengan santai berganti pakaian baru. Melihat ke langit tempat dia melihat bencana petir lain yang dikondensasi oleh naga petir, dia menghela napas tak berdaya. Agak pahit dan mengecewakan. Mengapa jurang antara penjahat besar dan putra takdir begitu besar? Putra keberuntungan dapat menggunakan kesengsaraan petir untuk meningkatkan kebugaran fisiknya dan mendapatkan manfaat besar. Dan dia, guntur dan kilat menyambar seluruh tubuhnya, seperti gigitan nyamuk atau geli, dan sama sekali tidak ada rasa urgensi. Selain dari efek khusus yang mewah, tidak ada lagi. Hanya pertunjukan dan tanpa substansi. Hanya tubuh emas abadi yang terus mendesaknya untuk bergerak. Yelang sendiri tidak mendapatkan keuntungan apapun. Untuk sesaat, Yelang tidak tahu apakah dia harus menyesali pertahanan tubuh emas abadi yang hampir seperti bak atau menyalahkan identitasnya sendiri karena tidak disambut oleh kesengsaraan guntur. Naga petir terus mengaum dan membombardir ke arah Yelang. Tanpa berpikir pun, Yelang menghindar dan menghilang dari tempat itu. Telah dipastikan bahwa tidak ada manfaat yang bisa didapatkan dari bermandikan petir. Hanya orang bodoh yang akan tetap di tempatnya dan terus ditabrak oleh naga petir. Dia tidak punya hobi khusus, jadi mengapa dia membiarkan naga petir menabraknya? Bukankah itu kehilangan muka? Swish swish swish. Tinggi di langit, naga petir itu meraung dan mendesis sepanjang hari, dan petirnya terang dan panas. Aura menakutkan itu membentang dari kehampaan dalam radius 100 mil hingga ratusan mil. Makhluk-makhluk hampa yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi dalam kegelapan, merasa bahwa mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menonton. Siapa sangka Yelang adalah pria yang begitu tidak setia sehingga dia akan memimpin naga petir langsung ke tempat persembunyian mereka satu demi satu. Makhluk void dihancurkan oleh naga petir. Setelah mengejar bola-balik selama hampir seperempat jam, naga petir tiba-tiba mengerem dan berhenti di udara mata yang menyilaukan itu.
Seperti lampu sorot menatap Yelang yang berada 100 mil jauhnya. Kesengsaraan guntur ini sedikit berbeda dari yang dihadapi oleh kuasi kaisar. Naga guntur juga mengandung jejak kesadaran spiritual yang mirip dengan kehendak Tao. Jika itu adalah orang biasa, bahkan seseorang yang berada di ambang terobosan ke puncak alam kekosongan hancur, dia akan terluka dan kelelahan jika terkena itu. Namun, pria di kejauhan ini terlihat seperti orang aneh. Dia baru berada di tahap awal alam void hancur, bermandikan kesengsaraan guntur, namun dia sama sekali tidak terluka. Bahkan sehelai rambut pun tidak terbakar. Hal ini membuat Lei Long merasa bahwa martabat Lei Jie ditantang secara serius. Sayangnya, ia tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan intensitas kesengsaraan guntur dengan sendirinya, yang membuatnya semakin cemas. Aku mengejarnya, tetapi aku tidak bisa menyusul. Kau tidak bisa membunuhku hanya dengan memotong. Terjebak dalam dilema. Sekarang kau di sini, kau tidak bisa pergi begitu saja tanpa membelah semuanya. Sebuah skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia guntur dan kilat. Naga guntur mengayunkan ekornya, dan aura yang luas menutupi area seluas ratusan mil. Matanya, seperti lampu sorot, memindai bola-balik semua orang yang hadir. Sudah diputuskan, karena Yelang tidak bisa dibunuh dengan pedang. Maka berikan hadiah kepada salah satu anggota penonton di tempat kejadian dan biarkan dia menerima baptisan guntur. Bab 1362 menghadiahi penonton yang beruntung hanya dengan satu lirikan, Lei Long mengarahkan pandangannya pada Lord Lu yang terkemuka dari Istana Abadi Jiutian seperti teropong senapan senipal. Awan petir yang menutupi area seluas 100 mil secara bertahap bergerak menuju lokasi Lord Lu, mengunci target beruntung yang akan disambar. Naga guntur melintas dan berteleportasi ke pusat awan petir, seolah-olah kembali ke mata air untuk memulihkan statusnya. Sudah dipastikan bahwa itu adalah masa jayanya, dan kemudian naga guntur mengayunkan ekornya dengan kilat dan guntur, dan bergegas menuju Lord Lu dengan kecepatan tinggi. Jangan! Lord Lu tidak punya cara untuk melarikan diri, dan saat dia melihat naga guntur mendekat, dia berteriak dan hampir pingsan. Lei Long tidak peduli, dan bahkan jika Lord Lu berteriak sekuat tenaga, itu tidak ada gunanya. Dia bertekad untuk menerobos dengan suara berderak. Setelah mandi di lautan guntur hanya sesaat, seluruh tubuh Lord Lu terbakar, rambutnya berdiri, dan dia tampak seperti pengemis yang berantakan. Selanjutnya, 6 naga petir menyerang 5 ayah tiri Dongfang Jie dan Junsi secara berurutan. Keenamnya berada di tahap awal kuasi kaisar dan telah tenggelam di dalamnya selama bertahun-tahun. Sayangnya, kesengsaraan petir ini berbeda dari yang lain. Bahkan keenam kuasi kaisar ini menderita luka yang cukup parah dan memuntahkan darah. 9 tingkat kesengsaraan guntur tingkat terakhir saat mengunci Immortal Lord Lei Long dan Immortal Lord melakukan kontak mata. Immortal Lord memegang tongkat jiwa immortal di tangannya siap untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun pupil seperti lampu sorot naga guntur itu penuh dengan rasa jijik saat dia melihat Immortal Lord. Terasa aura menjijikkan di pinggang perut dan bokong dewa abadi, aku tidak akan memukul orang lain selain dia tidak pantas mendapatkannya Hetui. Lei Long mengalihkan pandangannya dan mulai mencari penonton yang beruntung di alun-alun lagi. Hanya dengan satu pandangan sesat seperti melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu sesaat seolah ditakdirkan di kehidupan sebelumnya, Lei Long mengarahkan pandangannya pada Tang Chen. Manusia ini sangat berani. Menghadapi kesengsaraan guntur, dia benar-benar berani menantangnya dengan telanjang? Sungguh berani. Tang Chen yang menjadi sasaran merasakan bulu kuduknya berdiri dan menjadi waspada. Mau main apa? Kenapa kamu mengincarku? Saudara Lei, mohon jangan lakukan itu, saya hanyalah alam kekosongan yang hancur. Saya dipenjara di sini, saya tidak punya niat untuk tidak menghormati Anda. Tang Chen berteriak dengan keras memohon ampun tanpa henti. Sayang sekali naga petir hanya memiliki sedikit kesadaran yang mirip dengan kesadaran ilahi dan tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia. Di mata Lei Long manusia ini tidak hanya provokatif, tetapi juga menjadi semakin arogan dengan setiap kata yang diucapkannya. Sungguh berani, pria yang langka, roar. Naga petir meraung dan menukik ke bawah mengubah area tempat Tang Chen berada menjadi lautan guntur Yelange. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Sebelum naga petir meledak, raungan Tang Chen melewati celah dan menyebar ke seluruh alun-alun besar. Tak lama kemudian, area itu tertutup oleh kilatan petir dan guntur yang berderak. Saat naga petir ke-9 menyerang, awan petir di langit menghilang sepenuhnya. Kelima ayah tiri Dongfang Jie semua menatap Yelang dengan penuh kebencian. Sambil menggertakkan gigi dan berkata, anak baik, kau menghadapi kesengsaraan guntur dan masih membuat kami menderita hari ini, kau akan mati bunuh monster ini. Konon katanya orang menindas yang lemah kelima kuasi kaisar bahkan tidak repot-repot menindas Tuan Lu yang terluka parah dan sekarat. Sebaliknya, mereka menargetkan Yelang dan ingin mencekiknya sejak lahir tanpa mempedulikan nyawanya. Bahkan di dinasti abadi Lihuo mereka belum pernah mendengar ada orang di alam kekosongan hancur yang mampu bermandikan malapetaka petir. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa datang dan pergi dengan bebas dalam malapetaka petir. Bahkan menghindari baptisan petir. Orang ini aneh. Aku sudah menyinggung perasaannya hari ini, jika aku membiarkannya pergi dengan selamat. Ketika ia dewasa di masa depan belum lagi keluarga Dongfang, bahkan jika beberapa keluarga besar bergabung kekuatan, aku khawatir mereka akan menderita bencana dahsyat. Cepat selamatkan Tuan Muda. Junsi memuntahkan seteguk darah dan bersama dengan Lord Lu dan Immortal Lord mengejar 5 kuasi kaisar.
Perbedaan kekuatan individu tidak terlalu besar dan dengan satu di depan dan satu di belakang mereka tidak bisa mengejar sama sekali, selalu ada jarak tertentu. Kau tidak bisa menyentuhnya, dia memiliki kaisar di belakangnya. Siapapun yang berani membunuhnya akan menanggung murka kaisar. Dewa abadi itu meraung dan mengucapkan kata-kata kasar kepada 5 kuasi kaisar. Kau bilang dia memiliki dukungan dari kaisar agung, jadi memang begitu. Aku bahkan mengatakan bahwa leluhur timur adalah kaisar agung. Seorang kuasi kaisar dari keluarga Dongfang adalah yang paling kuat mendekati tahap tengah kuasi kaisar. Dia muncul di depan Ye Lang dalam sekejap dan mengangkat tangannya untuk meraih kepalanya. Aku ingin menghancurkan kepalanya. Pada saat ini, sebuah lengan seperti penjepit besi berubah dari kekuatan hukum mencubit pergelangan tangannya. Kalian keluarga Dongfang cukup arogan. Dari manakah dinasti immortal api Hunli berasal? Saat Ye Lang menggenggam pergelangan tangan kuasi kaisar keluarga Dongfang, aura di tubuhnya terus meningkat tahap tengah dari alam kekosongan hancur. Tahap akhir fragmentasi puncak dari kekosongan hancur tahap awal kuasi kaisar. Hanya dalam sesaat alam dasar dari alam kekosongan hancur awal tambah peningkatan kebugaran fisik hampir 90 kali lipat dari putaran ketiga 9 putaran naga leluhur abadi. Tercapai kekuatan Ye Lang melonjak ke tahap awal kuasi kaisar terlebih lagi, tidak ada tanda-tanda kelemahan setelah baru saja menerobos. Ini seperti seorang kuasi kaisar veteran yang telah beroperasi di alam ini selama ribuan tahun. Untuk memberikan contoh yang jelas, ada seorang LSP yang telah beroperasi di wilayah Jepang dan Korea selama beberapa dekade. Dia adalah orang yang menakutkan dan kuat yang dapat memberi Anda angka yang akurat hanya dengan sebuah gambar. Snap-snap-snap Ye Lang menamparkan kuasi kaisar dari keluarga Dongfang beberapa kali membuatnya terlihat bingung dan meraung. Aku bertanya padamu, di mana dinasti immortal api Hunli dari bab 1363 bermain dengan halberd di depan Langsi. Kepalaku berdengung dari timur ke selatan, aku tertegun oleh 2 tamparan di wajah. Dia berada pada tahap awal kuasi kaisar dan cukup buruk bahwa gerakan membunuhnya diblokir oleh alam Shattered Void, tetapi dia benar-benar ditampar di wajah beberapa kali oleh alam Shattered Void. Kejadian semacam ini cukup mengejutkan di seluruh dinasti abadi Lihuo. Ye Lang, aku menginginkan hidupmu. Dong Xiangnan merasa sangat terhina. Giginya terkatup, darah merembes keluar, matanya merah, dan kekuatan hukum jatuh seperti umbai-umbai menyebar liar dan tanpa ampun di sekujur tubuhnya. Bang! Ye Lang meninju mata kiri Dong Mingnan dan mengutuk, nyawa siapa yang kau inginkan? Nyawa siapa yang kau inginkan? Bang! Pukulan lain dilayangkan ke mata kanannya, dan Dong Fangnan tiba-tiba memiliki mata khas dari harta nasional kerajaan naga bintang biru. Ye Lang menendang perut Dong Xiangnan dengan nada menghinanya, membuatnya terbang 100 mil jauhnya. Dia meludahkan seteguk ludah, matanya penuh dengan penghinaan. Bajingan kecil, aku memberimu muka baiklah. 4 kuasi kaisar yang tersisa. Satu demi satu merasakan saudara sumpah mereka terbang melewati mereka dan saling memandang dengan kaget. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan situasi seperti itu. Dong Xiangnan yang berada di alam kuasi kaisar sebenarnya ditendang oleh seorang kultivator alam Shattered Void. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini bertentangan dengan akal sehat aku. Pasti bermimpi. Bagaimana mungkin ada orang aneh dan monster seperti itu, belum lagi ayah tiri Dong Fangjie. Bahkan ketiga dewa abadi tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Siapa yang menamparku? Siapa yang menendang Ping Xiaoloyan? Apa yang terjadi? Anda telah menyeberang dari puncak alam kekuatan ilahi ke alam kekosongan yang hancur dan langsung menerobos ke alam kuasi kaisar. Penguasa abadi mendarat di samping Ye Lang dan menatapnya dari atas ke bawah dengan hati-hati dengan mata indahnya, seolah-olah dia ingin menelanjanginya dan melihatnya dengan jelas. Namun dia tidak menemukan kekuatan hukum apapun di dalam diri Ye Lang. Aku belum pernah menyentuh hukum, apalagi memahaminya. Tetapi energi spiritual di sekelilingnya sangat mendidih, sehingga bahkan dia pun terkejut. Bahkan kekuatan spiritual yang dia mobilisasi di tingkat kuasi kaisar tidak dapat bersaing dengan Ye Lang saat ini. Energi spiritual yang mendidih sangat menakutkan dan menyilaukan. Tidak, aku baru saja menembus ke alam kekosongan hancur. Ye Lang menggelengkan kepalanya dan mengatakan yang sebenarnya, namun, hanya 5 kuasi kaisar tidak bisa berteriak di depanku. Alam dasarnya saat ini adalah tahap awal alam kekosongan hancur. Ditambah dengan peningkatan kebugaran fisik hampir 90 kali lipat dari transformasi ketiga dari 9 transformasi naga leluhur abadi. Ini memungkinkannya untuk mempertahankan kekuatan tempurnya di tahap awal kuasi kaisar. Selain itu, ada tubuh emas abadi. Metode rahasia pertahanan khusus yang menjadi semakin kuat seiring dengan peningkatan alam seseorang. Seorang kuasi kaisar tahap awal saja tidak dapat menyebabkan masalah baginya. Anak laki-laki ini adalah monster yang sangat menakutkan. Kita tidak boleh membiarkannya melarikan diri dari sini dengan selamat. Jika tidak, kita semua akan berada dalam masalah besar. Luka wajah Dongfang Xiangnan sembuh dan dia mendatangi keempat saudara angkatnya. Sambil menggertakkan gigi dan mendesak mereka serang bersama, gunakan metode pertarungan gabungan untuk membunuhnya. Kelima kuasi kaisar saling memandang. Dengan kesungguhan dan ketakutan di mata mereka, dan niat membunuh mendidih di hati mereka. Mereka tidak bisa merasakan kekuatan hukum apapun dari Ye Lang. Alam kekosongan yang hancur hanyalah seperti seekor semut, tetapi kekuatan spiritualnya sekuat seorang kuasi kaisar. Apa yang akan terjadi jika ia menyentuh kekuatan hukum? Bahkan jika kelima saudara angkat bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu melawan.
Bahaya harus dicegah sejak awal. Hari ini, Yelang harus mati, bunuh. Bersamaan dengan raungan kekuatan hukum mendidih di sekitar 5 kuasi kaisar, teratai emas muncul dari tanah dan kehampaan bergetar. Kekuatan hukum berubah menjadi hiasan yang mempesona dan melayang-layang, cemerlang dan penuh warna dikelilingi oleh energi mengerikan tak berujung yang merembes keluar dari kehampaan. 5 senjata Taois di bawah penggunaan 5 kuasi kaisar berubah menjadi tombak yang menakutkan dan besar membawa kekuatan hukum yang luar biasa. Itu menembus kehampaan dan menusuk lurus ke arah Yelang dan 4 orang lainnya. Area cakupannya sangat besar sehingga mereka ingin membunuh Yelang dan 4 orang lainnya bersama-sama. Sial kekuatan hukum sebenarnya mulai menyatu satu sama lain. Siapa sih kelima Biden tua ini? Bagaimana bisa mereka begitu sinkron satu sama lain? Bagaimana bisa kekuatan hukum terintegrasi? Mungkinkah mereka kembar 5? Mereka sama sekali tidak terlihat mirip. Kekuatan mengerikan semacam ini hanya sekuat kekuatan seorang kuasa kaisar tahap menengah. Junsi dan 2 lainnya berseru kaget. Jika mereka bertiga menderita pukulan seperti itu sebelumnya, mereka pasti sudah lama kalah. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan seorang kuasa kaisar tahap menengah pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung, belum lagi mereka berada di tahap awal kuasa kaisar. Kalian juga main tombak halberd ya? Green Dragon Crescent Blade menarik perhatian banget nih. Yelang tidak marah, malah tertawa dengan senyum sinis di wajahnya, tampak jahat dan mulia. Dengan lambaian tangannya, Halberd of the Plane terbang keluar dari ruang sistem. Cahaya hitam dan emas yang mempesona bermekaran berputar dan berguncang dan jejak formasi yang tak terhitung jumlahnya pada Halberd of the Planes meledak. Dengan tekanan yang mengerikan bahkan menyebabkan gunung-gunung bergetar memamerkan pedangmu di depan Guangdong. Yelang mencibir. Rambutnya beterbangan dan dia menggenggam Plane Halberd berpura-pura untuk melemparkannya. Semua kekuatan spiritual di tubuhnya dikumpulkan ke dalam Plane Halberd. Dan kemudian dia tiba-tiba melemparkannya ke arah 5 kuasi kaisar. Ambil tombakku. Bab 1364 marah. Yelang marah bang. Tombak alam semesta itu seperti aliran cahaya yang telah melampaui puluhan kali kecepatan suara terus-menerus menyebabkan kehampaan meledak. Penghalang suara yang mengerikan membentuk awan berbentuk cakram di ujung tombak alam semesta dengan kekuatan yang luar biasa. Sepotong demi sepotong kehampaan bergetar dan kemudian runtuh. Kedua tombak bertemu, bertabrakan dengan keras dan cahaya tak berujung meledak. Cahaya hitam dan putih yang menyilaukan membagi seluruh langit menjadi 2 ruang hitam dan putih yang berbeda. Ini seperti dunia dan api penyucian. Kekuatan spiritual dan kekuatan hukum berfluktuasi dengan hebat dan saling bertabrakan. Tepat setelah raungan memekakkan telinga, ada badai kekuatan spiritual yang tak berkesudahan dan mengerikan menyapu ke segala arah tiba-tiba. Cahaya terang menyilaukan mata ayah tiri Dongfang Jiewu dan kemudian dia terlempar dengan dahsyat ke kejauhan oleh angin kencang yang tiba-tiba. Junsi dan Lord Lu bahkan muntah darah dalam sekejap dan terbang ratusan mil jauhnya, bahkan Yelang terlempar oleh dampak dari tabrakan dahsyat semacam itu. Meskipun tubuh emas abadi memiliki beberapa kekurangan, pada akhirnya itu hanyalah metode rahasia pertahanan yang hanya dapat menahan kerusakan, tetapi tidak dapat menahan dampak seperti itu sehingga berdiri diam. Yelang terbang mundur dengan mata yang cepat dan tangan yang cekatan. Dia menoleh dan meraih tongkat jiwa abadi di tangan Dewa Abadi dengan kedua tangannya secara akurat. Dengan pandangan sekilas, Yelang dapat melihat bahwa di bawah dampak kekerasan dari kekuatan spiritual dan hukum, dia tidak bisa berpegangan erat dengan kedua tangannya. Dia melepaskan lalu mengencangkannya, seolah-olah dia bergerak ke samping, dengan setiap tangan memegang titik tetap. Ya. Dewa Abadi memegang tongkat jiwa abadi di tangannya dan menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Penghalang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya. Jika Dewa Abadi secara pribadi menghadapi serangan gabungan dari 5 kuasi kaisar di sisi berlawanan, dia tidak akan mampu melakukannya. Dewa Abadi masih bisa menahan dampak dengan menggunakan tongkat jiwa abadi. Tapi dia tidak menyangka bahwa Yelang akan begitu tidak tahu malu. Akan baik-baik saja jika dia meraih tongkatnya sebelumnya, tetapi dia benar-benar melepaskannya dan itu jatuh di depannya. Itu disengaja, pasti disengaja. Tepat ketika dia hendak membuka mulutnya untuk memarahi, angin kencang yang mengerikan menerjang masuk ke mulut Dewa Abadi, menyebabkan ekspresi wajahnya kehilangan kendali sesaat. Momen spesial membutuhkan perlakuan khusus, Yelang mengirimkan pesan itu. Wajahnya penuh kesungguhan. Ada 5 kuasi kaisar di sisi berlawanan. Jika aku secara tidak sengaja menabrak artefak Taois manapun dan terluka parah, bahkan jika kalian bertiga bekerja sama, kalian tidak akan menjadi lawan mereka. Kamu Dewa Abadi selalu mampu mengendalikan emosinya dengan sangat baik, dan emosinya tidak pernah terlihat di wajahnya. Namun sejak bertemu Yelang, aku sudah kehilangan kendali atas emosiku berkali-kali. Dia mengertakkan gigi dan dengan paksa menjauhkan tangannya dari tempat. Dia akan mendorong Yelang menjauh. Seluruh tubuhku bergetar hebat. Jangan bergerak, ini sangat licin sehingga aku tidak bisa berpegangan. Yelang mendesak dengan cemas, seperti bendera yang tergantung di udara. Dewa Abadi itu seperti tiang bendera yang tidak beraturan dengan naik turun yang dahsyat di depannya. Kebencian tumbuh di hatinya. Tetapi dia tidak berani melakukan apapun pada Yelang. Dia khawatir Yelang akan benar-benar terkena kekuatan hukum dan kemudian terluka. Dalam kasus itu situasi akan ditekan oleh lawan. Karena menyangkut hidup dan mati Yelang dan dirinya sendiri, dia harus menekan kebenciannya.
Percakapan itu hanya berlangsung sesaat melihat bahwa dampaknya mulai melemah. Ye Lang mengambil inisiatif untuk melonggarkan cengkeramannya berdiri di samping Dewa Abadi berganti pakaian baru menatap jubah bintang Dewa Abadi. Dan mengubah topik pembicaraan di mana kamu membeli gaun ini kualitasnya sangat bagus sehingga tidak mengalami kerusakan apapun akibat dampak kekuatan hukum. Dewa Abadi mengerutkan kening dan memelototi Ye Lang karena tidak ingin berbicara dengannya. Dia yakin bahwa pria ini melakukannya dengan sengaja mengambil keuntungan darinya. Gaun ini sangat mengerikan dan tak ternilai harganya. Untungnya, aku tidak merobeknya. Jika tidak, kamu akan menderita kerugian besar. Ye Lang masih ketakutan. Dia mengangkat tangannya ke dada Dewa Abadi dan membelainya 1, 2, 3, 4. 6-7 kali tanpa mengikuti 5 kebajikan dia berkata dengan raut bersalah di wajahnya, maaf, aku membuat pakaianmu kusut biar aku merapikannya untukmu, kriuk. Suara gigi bergemeretuk yang menyeramkan berasal dari bibir basah Dewa Abadi tepat ketika dia akan marah dan memarahi Ye Lang atas tindakannya. Ye Lang dengan serius menjauhkan tangannya, tidak lagi menatap Dewa Abadi, mengangkat tangannya dan memegang tombak pesawat di telapak tangannya. Melihat 5 kuasi kaisar bergegas ke arahnya dari sisi berlawanan, ekspresinya serius. Orang ini masih bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Dewa Abadi menghela nafas dengan kesal, merasa tidak berdaya. Melihat Ye Lang yang sulit diatur begitu serius, dia tidak ingin terus berdebat di depan musuh. Orang-orang tidak tahu bahwa wajah Ye Lang serius saat ini. Bukan karena dia merasa krisis akan datang karena serangan dari 5 kuasi kaisar di sisi berlawanan. Sebaliknya, dia berpikir bahwa pihak lain mungkin telah melihat interaksi intimnya dengan Dewa Abadi dan menjadi marah. Ye Lang yang berpikiran sempit sangat berpikiran sempit. Dia tidak suka bermesraan dengan kekasihnya di depan orang luar. Itu akan membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi kesempatan barusan adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kamu tidak merebutnya, kamu akan menyesal dan menamparkan wajahmu sendiri ketika kamu bangun di tengah malam. Jika kamu melakukannya salah, ya sudah, kamu melakukannya salah. Ye Lang tidak akan menyangkalnya. Tentu saja, saya tidak akan pernah menghukum diri sendiri. Satu-satunya yang patut disalahkan adalah kelima kuasi kaisar di sisi berlawanan datang pada waktu yang salah. Yang salah adalah kelima kuasi kaisar di sisi berlawanan. Bab 1365 Ye Lang. Sepupumu sangat cantik, menemukan jalan keluar. Ye Lang menjadi berang. Halberd of the Planes merasakan amarah tuannya dan mulai berdengung. Pola yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekitar Halberd, Ye Lang. Jangan berjuang dengan sia-sia. Sebagai alam Shattered Void, sungguh luar biasa kau memiliki kekuatan spiritual yang begitu menakutkan. Kau mampu bersaing dengan kami. Bahkan jika kau mati, kau masih bisa tersenyum di kuburanmu. Namun, kekuatan spiritual tetaplah kekuatan spiritual. Kesenjangan antara itu dan kekuatan hukum terlalu besar. Ini hanyalah mimpi kosong untuk terus bersaing dengan kekuatan hukum. Dong dan Nan berpura-pura santai, seolah-olah serangan sebelumnya hanyalah setetes air dalam ember bagi mereka. Hanya kamu yang tahu situasimu sendiri. Mereka begitu terkejut oleh kekuatan spiritual Ye Lang yang luar biasa hingga rahang mereka hampir jatuh. Tapi itu tidak boleh diungkapkan. Semakin Ye Lang merasakan kelemahan mereka, semakin percaya diri dia akan menjadi pertempuran untuk kuasi kaisar adalah tentang keteguhan hati Tao. Mereka ingin menghancurkan Taoisme Ye Lang dan membuatnya meragukan kekuatannya sendiri, biarkan hatinya yang tak terkalahkan goyah, hanya dengan begitu mereka bisa menang, ayo. Ye Lang menutup telinga padanya sambil memegang tombak di tangannya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Sebuah lubang dalam yang sangat besar telah terbentuk di tanah pada jarak bermil-mil yang tidak diketahui di bawah. Seluruh orang itu bergegas menuju kelima kuasi kaisar seperti bintang yang meledak. Kekuatan spiritual apa yang lebih rendah dari kekuatan hukum? Dia hanya tahu bahwa kekuatan besar dapat menciptakan keajaiban. Tinggi di langit sosok Ye Lang berubah menjadi bola cahaya yang terus-menerus bertabrakan dengan 5 bola cahaya konstan. Cahaya menyilaukan meledak dan kemudian suara berdengung datang seperti yang diharapkan. Tak terhitung jenius di alun-alun terlempar ke tanah. Dan bahkan para tetua tertinggi dari Istana Abadi Jiutian tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka sebelumnya. Benar-benar seekor anjing. Bagaimana bisa perbedaan antara orang-orang begitu besar? Menerobos alam kekosongan yang hancur dapat membawa kesengsaraan guntur yang sudah bertentangan dengan geng surgawi. Sekarang monster Ye Lang ini benar-benar dapat bertarung melawan alam kuasa Emperor dengan alam nyata Shattered Void dan melawan 5 kuasa Emperor dengan kekuatannya sendiri. Jika aku memberitahu orang lain tentang hal ini, orang lain akan mengira aku menyombongkan diri. Kamu bodoh, dia tidak akan percaya jika kamu memberitahunya. Tidak bisakah kamu menggunakan batu foto untuk merekamnya? Ketika dia mempertanyakanmu, maukah kamu menamparnya dengan fakta? Kamu bodoh. Batu gambar itu merekam adegan terobosan si jahat ini menarik kesengsaraan guntur dan dia juga melawan 5 kuasi kaisar. Apakah menurutmu orang lain akan berpikir dia berada di alam void yang hancur? Itu tidak penting, aku sangat penasaran mengapa dalam setiap tabrakan antara alam kuasi kaisar kita pertama-tama melihat cahaya terang meledak. Dan kemudian mendengar suara gemuruh. Aku telah memikirkan hal ini selama 300 tahun tetapi aku masih belum sampai pada kesimpulan bodoh. Telinga berada di belakang mata saya melihat saya mengerti ketika 3 orang berjalan bersama pasti ada satu yang bisa mengajari saya sesuatu. Tinggi di langit bola cahaya yang mewakili Ye Lang berwarna-warni, di antaranya warna merah yang melambangkan apilah yang paling menyilaukan.
Seolah-olah monster berambut merah warna-warni sedang bertarung melawan 5 kuasi kaisar terus bertabrakan. Berpegang pada konsep dasar upaya besar untuk mencapai keajaiban bertahan saja, halberd pesawat Bang Yelang bertabrakan dengan pedang raksasa yang menghadap timur ke selatan. Kekuatan spiritual dan kekuatan hukum saling bergesekan dan suara berdengung yang menyeramkan pecah dan cahaya terang terus bermekaran dari persimpangan. Yelang, bahkan jika kamu menggunakan kekuatan spiritualmu, kamu tetap tidak bisa bersaing dengan kuasi kaisar. Cepat atau lambat kekuatan spiritualmu akan habis dan saat itu. Tidak hanya kamu, tetapi juga 3 kuasa emperor lainnya akan mati. Timur menyerang selatan dengan senyum yang ganas. Di bawah metode serangan gabungan. Kelima saudara angkat itu memiliki darah yang sama dan berbagi takdir yang sama. Mereka akan makmur dan menderita bersama, dan dapat meledak dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan kuasa emperor tahap menengah. Selain itu, dia memiliki kekuatan tempur seorang kuasa kaisar tahap menengah yang jauh lebih kuat daripada Master Istana Tianluo yang akan menerobos dan Yelang hadapi di Istana Jiwa Abadi pada waktu itu. Sama seperti Junsi dan 2 orang lainnya, mereka sama sekali tidak memiliki pemahaman diam-diam dan tidak dapat bersaing dengan 5 orang sama sekali. Keterampilan verbalmu benar-benar luar biasa, bukan? Senyum Yelang menjadi semakin jahat. Dia menatap ke arah timur dan selatan. Dan berkata, apakah sepupumu pernah memuji kemampuan verbalmu? Tombak Halberd of the Planes bertabrakan dengan pedang raksasa kedua sisi terpisah. Saling menyerbu dan bertabrakan lagi. Bagaimana kamu tahu tentang sepupuku? Dongfang mengayunkan senjata Taois itu dengan ganas ke selatan dan menebas Yelang dengan ekspresi ganas di wajahnya. Bukan hanya saya kenal sepupu Anda, saya juga tahu bahwa sepupu Anda berpikir Anda tidak cukup kuat. Jika tidak, mengabdikan diri hanya untukmu saja sudah cukup. Mengapa dia perlu mencari begitu banyak saudara angkat untukmu? Mata Yelang menyapu keempat kuasi kaisar di belakangnya dari timur ke selatan. Anda bukan ikan, jadi bagaimana Anda bisa tahu kegembiraan seekor ikan? Timur tidak marah tetapi tertawa ke arah selatan. Dia berpikir dalam hati bahwa Yelang benar-benar bukan orang yang baik karena dia bahkan tahu bagaimana membalas hati daunnya. Sayang sekali dia tidak peduli dengan hal-hal kecil ini. Idenya sudah dipikirkan dan aku sangat tenggelam di dalamnya. Sepupumu sangat cantik. Yelang mengacungkan halberdnya, ingin menusuk kepala Dongfang Nan. Sayang sekali kelima kuasi kaisar di sisi berlawanan memiliki darah yang sama. Kekuatan hukum dicampur dan disuntikkan ke tubuh Dongfang, yang cukup untuk menahan pukulan mematikan ini. Kau tahu sepupuku? Dongfang menatap Nan dengan terkejut di matanya dan bertanya dengan cemas, apakah kau pernah memainkannya sebelumnya? Bab 1366 serangan balik terhadap kuasi kaisar. Dia tiba-tiba merasa senang, badai pikiran menyapu benaknya, dan dia muncul dengan tebakan sendiri. Jika itu gadis lain, dia tidak akan berani mengatakan apapun. Tetapi jika dia sepupunya, mungkin saja dia pernah menjalin asmara singkat dengan seorang jenius seperti itu. Ini adalah cara sepupunya berinvestasi. Jika Yelang sama seperti dirinya, maka pertempuran ini akan menjadi kekacauan. Tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Adapun dirinya sendiri, dia sama sekali tidak memiliki dendam tentang ini dan dapat dengan mudah menerima keberadaan Yelang. Aku sama sekali tidak keberatan memiliki satu saudara angkat lagi. Selain itu, bagaimana bisa ada lebih banyak kegembiraan ketika ada 6 orang di antara 5? Kurasa bahkan jika sepupuku tahu, dia akan setuju. Dia memiliki keyakinan mutlak pada sepupunya. Sosialita keluarga Dongfang, aku sudah lama mendengar namamu. Yelang mengingat deskripsi ibu Dongfang Jie dalam alur cerita, dan bulu kuduknya berdiri. Singkatnya, itu berarti bersenang-senang dan bermain dengan variasi. Di permukaan, dia lembut dan halus. Di balik layar, itu sangat beriak. Sosialita ini sudah menemukan 5 ayah tiri untuk Dongfang Jie bahkan sebelum ayah kandungnya meninggal. Mengerikan sekali, bukan? Untuk memberikan contoh yang jelas. Lagu-lagu seperti Hydrangea, Sunflower, dan Pure Dance semua harus berlutut di tanah, bersujud, dan memanggilnya kakak di depan ibu Dongfang Jie. Akhirnya aku mendapat kesempatan, pergilah mati. Di bawah diskusi erat Jun Site Immortal Lord dan Lord Blue menemukan peluang. Mereka bertiga akhirnya berhenti bermain-main dan bersembunyi di kehampaan. Melihat Dong Xiangnan terganggu, mereka tiba-tiba bergegas keluar dari kehampaan dan menyerang titik lemah secara akurat. Begitu 3 kuasa kaisar di tahap awal mereka meledak, kekuatan mereka juga cukup menakutkan. Hanya seorang kuasa kaisar tahap awal, beraninya kau berteriak di depan kami. Dongfang menatap Nan dengan tatapan menghina di matanya dan melambaikan tangannya. Kekuatan hukum berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan keras dan brutal membelit 3 kuasa kaisar. Ketiga orang yang sudah terluka parah itu memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka. Aura mengerikan itu membuat mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Kekuatan hukum mengubahnya menjadi seberkas cahaya yang memaksanya untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Tuan Lu selalu menunggang keledai yang paling lambat dan tidak dapat menandingi kecepatan kuda. Dia ditikam di perut oleh sambaran petir. Menderita pukulan berat sekali lagi, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan napasnya menjadi semakin lemah Yelang. jika Anda bersedia bergabung dengan keluarga Dongfang saya berjanji bahwa keluarga Dongfang dapat memberi Anda status tinggi sebagai pejabat tamu. Saat itu, Anda tidak hanya akan memiliki kekuasaan tertinggi di dinasti abadi Li Huo, tetapi juga dapat menikmati hubungan seks dengan sepupu saya seperti kami berlima saudara angkat. Dongfang dan Nan tidak menganggap serius ketiga guru abadi itu.
Cakrawala mereka di dinasti Xian Lihuo jauh lebih luas daripada di daerah liar dan tandus seperti Great Wilderness. Bahkan di seluruh dinasti abadi Lihuo. Kekuatan Ye Lang cukup eksplosif. Jika dia bisa diterima di keluarga Dongfang, itu akan menjadi kontribusi besar baginya. Bahkan keluarga Easton akan memperlakukan monster seperti itu dengan sopan. Mereka bahkan mungkin tidak akan berusaha untuk mengolahnya secara diam-diam dan menggunakannya sebagai kartu truf sehingga dapat memberikan pukulan tak terduga saat dibutuhkan. Membalikkan situasi. Jika Ye Lang bisa memiliki hubungan dengan sepupunya, dia bisa menjadi saudara angkat dengan mereka berlima. Itu benar-benar luar biasa. Metode menggabungkan keduanya memiliki restu dari Ye Lang. Tunggu sampai orang ini tumbuh lebih kuat di masa depan. Keenam saudara angkat itu. Bahkan mereka yang berada di tahap kuasi kaisar akhir, tahap puncak kuasi kaisar, atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, berani bertarung. Hanya memikirkan masa depan yang gemilang itu membuatnya gemetar seluruh tubuh. Rasanya seperti aku baru saja merasakan dingin di tubuh sepupuku. Hah, Ye Lang mencibir. Ekspresinya menjadi semakin suram. Dia ingin membodohi pihak lain, tetapi tanpa diduga, dia tidak hanya gagal membodohi mereka. Tetapi dia juga memberi pihak lain alasan untuk mengulurkan cabang zaitun kepadanya. Cabang zaitun ini cukup murah hati untuk orang luar. Memasuki keluarga timur sebagai pejabat tamu mungkin merupakan godaan yang tak terlukiskan bagi banyak kultivator terlebih lagi. Ada juga sosialita yang sangat cantik dari keluarga oriental yang bisa diajak bermain kapan saja. Ada banyak orang kuat yang telah mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa masuk ke keluarga Dongfang, mereka juga tidak bisa mengikuti jalan lama ayah Dongfang Jie. Namun kata-kata dan tindakan Dong Mingnan sangat berarti bagi Ye Lang. Tapi itu adalah penghinaan, penghinaan besar. Itu adalah penghinaan terhadap karakternya. Energi spiritual di sekitar Ye Lang menjadi semakin mendidih. Matanya menjadi semakin suram saat dia melihat ke arah timur dan selatan dengan rasa jijik yang mencapai puncaknya. Cinta sejati itu tertinggi, Minotaur harus mati. Dongfang panik melihat kekuatan spiritual Ye Lang tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin mendidih. Dia menjadi sedikit tidak sabar dan berkata dengan marah. Jangan tidak tahu malu berapa banyak orang yang bermimpi untuk memasuki keluarga Dongfang tetapi tidak memiliki kesempatan jika kamu tidak dapat memahaminya. Maka kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualmu, kamu bermimpi yang bodoh untuk membunuh kami berlima saudara angkat ya. Plain Halberd di tangan Ye Lang melawan pedang raksasa Taois. Dalam sekejap, seberkas cahaya melintas. Pedang raksasa itu masih tertahan. Tetapi itu bukan lagi Halberd of the Planes, melainkan tombak hitam pekat, Overlord Spear. Dalam kurang dari 1/10.000 tarikan napas. Halberd of Planes terbelah menjadi Overlord Spear dan Emperor's Sword. Kedua senjata yang dulunya ilahi telah dipromosikan ke jajaran senjata Taois dengan peningkatan Halberd of the Planes tentu saja dalam hal level. Masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan Halberd of the Planes, tetapi untuk tubuh di tingkat kuasi kaisar tepi pedang kaisar Xiao sudah cukup tajam. Ye Lang memegang pistol di tangan kanannya melawan pedang raksasa itu dan menggenggam pedang kaisar Xiao di tangan kirinya dan menikamkannya ke arah dada Dong Xiangnan dalam sekejap view. Pedang kaisar Xiao menembus dada Dong ke arah selatan. Dengan putaran tiba-tiba dan goncangan, cahaya keemasan yang mempesona muncul di bilah pedang kaisar Xiao dan kekuatan spiritual terus mendidih. Bahkan hati sekuat Dong Xiangnan hancur dalam sekejap. Kamu sebenarnya memiliki kartu truf dan sengaja mencoba menipuku. Dong melihat ke selatan, melihat dadanya yang tertusuk oleh pedang kaisar Xiao. Aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan sekarang, Ye Lang masih memiliki kartu truf. Darah menetes dari sudut mulutnya dan otot-otot di wajahnya bergetar hebat. Dia menatap Ye Lang dengan tatapan mengerikan, dan sekali lagi bergidik seolah-olah dia menggigil pada sepupunya. Kau menyerang secara tiba-tiba, yang tidak etis. Aura di tubuhnya berangsur-angsur melemah. Kekuatan hukum dari 4 saudara kuasi kaisar di belakangnya mencegahnya jatuh dari udara. Begitu saudara-saudara yang bersumpah menarik kekuatan hukum, dia akan mati. Ye Lang mengeluarkan pedang kaisar Xiao dan menusukkannya sesuka hati ke dada Dong Fangnan, menikam Wude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Dia memamerkan gigi putihnya yang cerah dan tertawa. Pria muda, jangan pernah bicara tentang 5 bab 1367 keluarga Dongfang melarikan diri bang. Ye Lang menendang, mengirim Dong terbang ratusan mil ke selatan. Keempat kuasi kaisar yang memberikan kekuatan hukum di belakangnya semua terpukul mundur saat serangan gabungan mereka dipatahkan. Dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Sialan, orang aneh macam apa ini? Dia hanya berada di alam kekosongan yang hancur. Tetapi dia bukan tandingan bahkan untuk kekuatan gabungan kita. Jika monster seperti ini tumbuh dewasa, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Lari, jika kita ingin selamat, kita harus bergantung pada Madame Dongfang untuk terus mempelajari metode serangan gabungan. Kekuatan Ye Lang telah jauh melampaui harapan mereka. Keempat kuasi kaisar membuat keputusan dalam sekejap. Baru saja, dari timur ke selatan, kekuatan gabungan hukum dari mereka berlima tidak dapat menekan Ye Lang. Sekarang Dongfang telah meninggal dalam pertempuran dengan Nanfang, dan dengan hilangnya satu kuasi kaisar, kekuatan mereka telah sangat berkurang. Jika kita terus bertarung, kita akan seperti ngengat yang terbang ke dalam api tanpa berpikir. Mereka berempat membawa mayat-mayat dari timur ke selatan, berbalik, dan terbang ke bawah.
Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak meninggalkan sesuatu sebelum kamu pergi? Ada rasa jijik di mata Yelang. Pedang Kaisar dan tombak Overlord menyatu menjadi satu, berubah menjadi Halberd of the Plain lagi, bersinar terang. Halberd of the Plain mulai bergerak, dan energi spiritual agung meluap seperti bilah cahaya besar yang terbang melintasi langit, dan membelah awan di tengahnya. Dua dari kuasi Kaisar terkena bilah cahaya dan menderita kerusakan yang cukup besar. Darah menyembur keluar dari mulutnya lagi, dan napasnya menjadi semakin lemah dan lemah. Yelang, jika kamu membunuh kami, keluarga Dongfang tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jangan terlalu arogan, kedua kuasi Kaisar yang terluka itu wajahnya rusak. Martabat mereka sangat ditantang, dan mereka meraung dan mengamuk seperti harimau gila. Mengancamku, Yelang merasa geli. Sejujurnya, dia tidak berniat untuk mempertahankan semua orang ini. Setelah Tang Chen disambar petir, dia meninggal tanpa tanda-tanda kehidupan, dan tidak ada pengingat dari sistem untuk menghitung takdirnya sebagai penjahat. Apa artinya ini? Ini berarti Tang Chen. Putra takdir belum mati, dia selamat dari kesengsaraan guntur yang mengerikan dengan tubuhnya di alam void yang hancur. Sekarang alam dasarnya telah mencapai alam void yang hancur dengan fisiknya yang berlipat ganda, dia sekarang mampu Untuk Tang Chen putra keberuntungan, dia sekarang memiliki sedikit lebih banyak kendali, sangat mungkin untuk terus membiarkan domba gemuk besar ini berkeliaran dengan bebas. Selama dia tidak bertindak terlalu jauh, Tang Chen, putra takdir yang tidak masuk akal ini, pasti akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Awalnya, dia berencana untuk memanfaatkan sumber daya keluarga Dongfang secara gratis dan membiarkan mereka membantu Tang Chen. Aku tidak menyangka orang-orang ini masih akan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu saat ini. Meskipun aku mengucapkan beberapa kata kasar, itu tidak akan menyakitinya, tapi kedengarannya tidak menyenangkan. Jika dia tidak bahagia, bagaimana dia bisa membiarkannya hidup? Yelang memegang Halberd of the Planes dan bergegas menuju kedua kuasi Kaisar. Apapun yang terjadi, fokus saja untuk membuat keajaiban terjadi dengan usaha keras. Halberd of the Planes seperti gunung raksasa. Setiap kali jatuh, itu akan menghantamkan seorang kuasi Kaisar ke tanah. Saat menyapu, gunung-gunung di dekatnya runtuh inci demi inci, seperti langit yang penuh dengan bom nuklir membajak tanah, meninggalkan bumi penuh lubang dan penuh kehancuran. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kedua kuasi Kaisar tersebut dadanya telah tertusuk oleh Halberd of the Plain. Kekuatan spiritual yang besar menghancurkan vitalitas di tubuh kuasi Kaisar dalam sekejap. Dua kuasi Kaisar lagi tewas di tempat. Jika kamu ingin melarikan diri, larilah. Mengapa kamu mengatakan kata-kata kejam seperti itu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bukan siapa-siapa? Yelang mengguncang plain Halberd di tangannya, dan darah kuasi Kaisar mengalir keluar. Dia memutar matanya dengan kesal, memegang 3 senjata Tao tingkat rendah di tangannya. Dia menoleh dan melihat dua kuasi Kaisar lainnya dengan mata penuh keserakahan, menilai senjata Tao di tangan mereka. Dua kuasi Kaisar yang tersisa saling memandang, tiba-tiba menyadari dan membuang senjata Tao di tangan mereka. Dia bergegas turun seolah melarikan diri, membawa Dongfang Jie bersamanya menerobos kehampaan dan bersiap untuk pergi. Ayah, bawa orang itu bersamamu. Dongfang Jie menunjuk Tang Chen yang tubuhnya hangus dan berbau gosong dengan tatapan muram di matanya. Dia berencana melampiaskan semua amarahnya pada orang ini kalau tidak. Jika dia melihat Yelang lagi, dia akan meledak karena marah. Hei, anak ini sangat aneh. Sungguh aneh, dia masih bisa selamat di bawah badai petir yang mengerikan seperti itu. Kedua kuasi Kaisar mengangkat tangan mereka dan menyeret Dongfang Jie dan Tang Chen seolah-olah mereka memegang anjing mati yang bersiap untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Sekarang kamu di sini, mau lari kemana? Prajurit itu bergegas keluar dari kehampaan dan menyerang dari belakang tanpa prinsip moral apapun. Dia ingin meninggalkan dua kuasi Kaisar. Ketika dia akan berhasil, suara Yelang bergema di benaknya, menyebabkan kekuatan sekop yang dia ayunkan berkurang 90%. Dia hanya memberi seorang kuasi Kaisar benjolan besar di kepala dan kemudian berhenti tepat waktu. Dewa Abadi dan Tuan Lu hanya menonton dari pinggir lapangan. Tanpa niat untuk mengambil tindakan apapun, ketika pihak lain berencana untuk membunuh mereka, mereka berdua dapat membela diri dalam semangat membela diri. Tetapi lawannya sudah dikalahkan saat ini. Jika kita terus mengejar mereka, itu sama saja dengan sengaja membuat musuh dengan keluarga Dongfang. Yelang tidak takut pada keluarga Dongfang, tetapi dia waspada terhadap Istana Jiwa Abadi dan Istana Abadi Sembilan Langit. Mereka semua adalah orang pintar dan tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan kepentingan mereka sendiri. Untungnya, semua orang di Istana Abadi Sembilan Langit saya adalah pengecut yang rakus akan hidup dan takut mati. Kami tidak membuat musuh dengan kuasi Kaisar ini. Jika tidak, jika kita membiarkan mereka melarikan diri dari sini, aku khawatir keluarga Dongfang akan melancarkan serangan mematikan ke Istana Abadi Sembilan Langitku. Tuan Lu terluka parah, napasnya lemah, dan dia terus mengonsumsi harta langka. Melihat kedua kuasi Kaisar melarikan diri, dia merasakan kelegaan. Keluarga Dongfang mengirim 5 kuasi Kaisar, tetapi mereka kembali dalam kekalahan, dengan 3 di antaranya terbunuh. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa aku tidak marah. Terlebih lagi, keluarga Dongfang adalah keluarga dari dinasti Abadi Li Huo. Belum lagi sekutu-sekutunya yang rumit. Keluarga Dongfang saja bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Istana Abadi Jiutian mereka. Jika Anda menyinggung seseorang sampai mati, Istana Abadi Sembilan Langit akan berada dalam bahaya. Tetapi jika keluarga Dongfang mengetahui kebenaran dan mengetahui detailnya, dia pasti tidak akan memiliki kebencian mendalam terhadap Istana Abadi Jiutian miliknya. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa dia hanya mengayuh di awal.
Yelang yang membunuh 3 kuasi kaisar, dan juga Yelang yang merebut 5 senjata Tao dari para kuasi kaisar ini. Bahkan jika mereka ingin balas dendam, keluarga Dongfang akan mencari Yelang karena setiap kesalahan ada pelakunya. Apa hubungannya dengan Istana Abadi 9 Langit miliknya? Kemana kamu melarikan diri? Tepat ketika Tuan Lu merasa semakin lega, sebuah suara lembut terdengar. Di langit yang jauh di belakang Dongfang Jie dan Tang Chen yang melarikan diri, kehampaan itu hancur di suatu titik waktu. Misterius dan tak terduga. Gunting emas muncul lagi, memanjang, meluas, memotong, dan menyusut. Snap, snap, di udara, ada darah merah terang dan beberapa benda aneh yang jatuh. Di kejauhan, ada raungan kuasi kaisar yang memilukan. Jiu Tian Xianfu, keluarga Dongfang kami akan mengingat kebencian ini. Bab 1368. Pengkhianatan dan kehancuran total, tidak ada tempat yang Lu Qinger incar bisa tetap aman dan tentram. Lu Qinger mengangkat lehernya yang seputih salju dan ramping sebangga merak pertama di dunia. Xuan Huang Junsi mengangkat tangannya. Dan benda-benda yang bercampur darah di kejauhan terbang menuju istana abadi Jiu Tian dan jatuh ke tanah bagaimana mengatakannya. Ini memang pantas menjadi peluru yang dimurnikan melalui alam kuasi kaisar. Bahkan jika itu menghantam tanah, itu akan menciptakan beberapa lubang di tanah. Dan tidak ada kerusakan sama sekali. Sekelompok Tian Jiao yang ingin menonton kesenangan maju dan mengambil foto dengan batu foto. Ayah, aku sudah melihat dunia hari ini. Coba tebak apa ini? Ini adalah telur tingkat kuasi kaisar. Desis, ini sangat mengerikan. Ternyata menciptakan kawah yang sangat besar di tanah. Seperti yang diharapkan dari makhluk di tingkat kuasi kaisar, hanya sisa napas saja bisa membuat tubuh seseorang menggigil. Apa kau yakin kakimu tidak tegang dan selangkanganmu tidak dingin? Seorang ahli penjinak bom memang pantas menjadi ahli penjinak bom. Dia bahkan bisa menjinakkan bom di tingkat kuasi kaisar. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu adalah gunting naga emas yang sangat kuat. Mereka adalah senjata Taois tingkat atas dari Kaisar Azureluan. Selain itu, kedua kuasi kaisar tadi melarikan diri tanpa pertahanan apapun. Jika tidak, bahkan jika ahli penjinak bom mengoperasikan gunting naga emas, dia tidak akan berhasil. Hei! Angkanya sepertinya tidak benar. Mungkinkah kedua kuasi kaisar tadi mengalami mutasi dan menumbuhkan satu ekstra dibandingkan orang biasa? Yang ekstra ini sangat hitam dan berbulu. Apa itu? Di lubang yang dalam di tanah, ada 5 dari mereka dengan warna berbeda. Salah satu dari mereka hangus seluruhnya dan mengeluarkan bau gosong yang sangat menyengat dan cukup mencolok. Tuan, memang benar bahwa hanya ada nama yang salah, bukan nama panggilan yang salah. Operasi Nona Lu benar-benar luar biasa. Junsi berdiri di samping Yelang dan menghela nafas dengan tulus. Dia tidak tahu mengapa Tuan Muda membiarkan Tang Chen pergi, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa Tuan Muda pasti memiliki pertimbangannya sendiri untuk melakukan itu dan dia tidak akan berkata lebih banyak. Melihat telur hitam yang kesepian dan memikirkan tindakan Tang Chen yang memotong akarnya sendiri, Junsi menggelengkan kepalanya dan merasa sedih untuk satu-satunya telur yang tersisa. Oh, kamu memang putra takdir. Bahkan dengan bantuan senjata Taois kelas atas gunting naga emas, kamu masih memiliki takdir seperti itu dan kamu masih bisa mempertahankan satu bibit. Ini benar-benar luar biasa. Yelang juga agak terkesan. Dia merasa bahwa keputusannya untuk membiarkan Tang Chen pergi adalah keputusan yang bijaksana. Dengan sedikit keberuntungan yang tersisa di sisinya, Tang Chen memang memiliki ruang untuk terus memanfaatkannya. Qinger, apakah kamu gila? Lord Luhu yang berdiri di udara tidak bisa lagi tetap tenang. Dia mendarat di samping Lu Qinger, matanya merah dan mengangkat tangannya berharap bisa menamparkan putrinya di wajah. Masalah ini semua disebabkan oleh Lu Qinger. Dengan susah payah kemarahan keluarga Dongfang dialihkan ke Yelang. Dia diam-diam merasa beruntung karena telah lolos. Sebagai akibatnya, karena guntingan terakhir Lu Qinger, istana Dewa Jiu Tian dibenci oleh 2 kuasi kaisar dari keluarga Dongfang. Orang bilang kecantikan adalah akar masalah. Tuan rumah Lu tidak pernah membayangkan bahwa putrinya sendiri bisa lebih merepotkan daripada bencana. Kamu mau memukulku? Sini, pukul aku, tampar aku dan lihat bagaimana kamu melakukannya. Lu Qinger menegangkan lehernya, mendekatkan wajah cantiknya ke depan tuan rumah Lu. Dan mendengus dingin, coba pukul aku sekali saja dan lihat apakah aku memotongmu atau tidak dan kau selesai aku ayahmu. Tuan Lu sangat marah hingga meniup janggutnya dan melotot sambil menggertakkan gigi. Dia menggunakan kekuatan hukum untuk mengisolasi banyak orang jenius. Tetapi orang-orang seperti Dewa Abadi tidak dapat menghentikannya. Ketika orang luar mendengar kata-kata ini, dia merasa seolah-olah telah ditampar wajahnya dan itu terasa sangat perih. Beraninya kau bilang kau ayahku. Ketika para kuasi kaisar itu menyerang barusan, kau berharap Yelang dan yang lainnya tidak bertindak, sehingga para kuasi kaisar itu bisa menangkapku, kan? Lu Qinger menatap penguasa rumah Lu, tidak lagi mencoba menyembunyikan apapun, dan langsung merobek wajahnya. Kau adalah ayahku. Ketika ibuku terbunuh kau mendapat kabar mengapa kau tidak pergi dan membalaskan dendam ibuku jika kau mengumpulkan kekuatan dan meluangkan waktu. Aku masih akan mengenalimu sebagai ayahku, tapi tanyalah pada dirimu sendiri bagaimana kau melakukannya hanya karena pihak lain adalah kekuatan yang kuat dengan seorang kuasi kaisar tingkat akhir yang bertanggung jawab. Kau begitu saja menerima kekalahan bahkan jika kau memiliki niat untuk membalaskan dendam ibuku, aku masih bisa menahannya, tapi pernahkah kau memikirkan tentang balas dendam selama bertahun-tahun?
Anda bahkan dengan tak tahu malu menekan berita not membiarkan saya tahu, bukan membiarkan orang luar tahu, karena takut orang lain akan tahu bagaimana Tuan Lu Anda dari Nine Heavens Immortal Mansion adalah seorang pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ada sedikit rona merah di mata indah Lu Qinger. Hal-hal yang tidak berani saya katakan sebelumnya sekarang saya ungkapkan tanpa ragu. Orang-orang keluarga Dongfang menindasmu tepat di depan pintumu. Dan kamu bahkan tidak berani melindungi putrimu sendiri. Apa kamu pikir aku tidak tahu karaktermu? Jika tidak ada begitu banyak orang yang menonton, aku khawatir kamu akan menyerahkan putrimu sendiri. Mata Lu Qinger penuh dengan penghinaan. Setelah semuanya, kamu adalah penguasa rumah besar yang mengandalkan wanita untuk mencapai puncak. Kamu bisa menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan? Beberapa kata telah disimpan di dalam hatinya terlalu lama dan Lu Qinger merasa seperti akan meledak. Hari ini aku mengeluarkan semuanya. Aku merasa sangat bahagia tak terlukiskan. Dia mengangkat dagunya dengan bangga dan menatap langsung ke mata Lord Lu tanpa rasa takut sedikit pun. Jika itu di masa lalu. Jika dia memiliki pikiran seperti itu, dia mungkin akan dipenjara oleh Lord Lu. Tapi hari ini berbeda. Di belakangnya ada Yelang. Dengan Yelang di sekitar Lord Lu, yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, tidak berani melakukan apapun padanya. Mengapa dia menggunakan gunting emas untuk melancarkan serangan diam-diam di akhir? Itu untuk mengalihkan kebencian. Dia tidak tahan dengan mentalitas sombong Tuan Lu. Dia sengaja mengalihkan kebencian untuk Yelang dan mencegah Tuan Lu berdiri diam. Jika bukan karena dukungan neneknya saat itu, istana Master Lu paling banter akan menjadi tetua tertinggi sampai sekarang. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi kuasi kaisar dan menjadi master istana-istana abadi Jiutian? Dia bahkan tidak berani membalaskan dendam ibunya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu berterima kasih dan tidak berperasaan. Dia tidak layak menjadi penguasa istana abadi Jiutian. Mendapatkannya dari ibunya. Sebagai seorang putri, dia berharap bisa mendapatkan semuanya kembali untuk ibunya sendiri. Lu Qinger merasakan jijik yang tak terlukiskan terhadap Master Lu. Aku tahu betapa munafiknya orang ini. Sama seperti Tang Chen. Di depan orang lain, dia tampak saleh dan mengagumkan. Tetapi kenyataannya, dia berpikiran sempit dan memiliki perhitungannya sendiri. Selalu memikirkan diri sendiri. Begitu kepentingan mereka sendiri dilanggar, mereka akan berubah menjadi wajah lain. Jika kamu menolak untuk mengakuiku sebagai ayahmu, maka mulai sekarang. Kamu dan aku akan memutuskan hubungan ayah anak kita dan tidak memiliki hubungan lebih lanjut. Master Lu mengepalkan tinjunya dan mengerutkan kening. Kemarahan besar sedang membara di hatiku. Meskipun ada orang luar di sini, aku tidak berani menunjukkannya. Kepribadian Lu Qinger cenderung menyebabkan masalah. Dia berharap bisa mengusirnya dari istana abadi Jiutian untuk mengalihkan amarah keluarga Dongfang. Mari kita putuskan saja. Jika kamu tidak mengakuiku sebagai putrimu, aku juga tidak akan mengakuimu sebagai tuan rumah Lu. Kata-kata Lu Qinger tegas dan kuat. Dia mendengus dingin dan melanjutkan, namun bencana istana Immortal 9 Langit kali ini semua berkat Yelang. Jika bukan karena Yelang, kamu, Tuan Istana Lu, akan terbunuh oleh 5 kuasi kaisar. Kamu harus memberikan hadiah yang sesuai karena telah menyelamatkan nyawanya. Bab 1369. Lu Qinger mencari keuntungan untuk Yelang. Lu Qinger dapat dengan jelas membedakan antara rasa syukur dan kebencian. Dia tahu siapa yang baik padanya dan siapa yang memiliki niat jahat. Meskipun Istana Abadi 9 Langit telah menjadi berantakan di bawah manipulasi guru Istana Lu Harta, di dalam perbendaharaannya semuanya nyata. Demi dirinya, Yelang bersedia untuk melawan keluarga Dongfang dan bahkan keluarga lain dari dinasti Li Huoxian. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini apapun yang terjadi. Sebelum pergi, dia harus memberikan bagiannya dari bisnis keluarga kepada Yelang. Ini akan mencegah Lord Lu menggunakan uang itu untuk keuntungannya sendiri. Dia merasa tidak nyaman hanya dengan memikirkannya. Keledai tua. Kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa jika aku membantumu, Xuan Yuan Flying Knife akan diberikan sebagai hadiah. Terima kasih. Mata Junsi berbinar saat dia melirik Lord Lu. Dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Istana Immortal 9 Langit. Sebelumnya, karena kehadiran Lu Qinger, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sekarang dia melihat sikap Lu Qinger dan sudah memutuskan hubungan dengan Tuan Lu, tentu saja tidak perlu lagi baginya untuk menahan diri. Aku sudah mengincar senjata Taois Tuan Lu, pisau terbang Xuan Yuan. Sekali kata diucapkan, itu tidak bisa ditarik kembali. Tuan Ye telah memecahkan masalah besar untuk Istana Immortal Jiutianku. Hadiah terima kasih yang dijanjikan harus diberikan. Sudut mulut Lord Lu berkedut. Dia mengeluarkan Xuan Yuan Flying Knife dan hatinya berdarah. Ini adalah senjata Taois. Bahkan senjata Taois tingkat rendah bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Bahkan jika seseorang berada di tingkat kuasi kaisar, seseorang perlu membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Setelah menyerahkan Xuan Yuan Flying Knife, Lord Lu merasakan kekosongan di hatinya seolah ada sesuatu yang hilang. 5 kuasa kaisar menggunakan pisau terbang Xuan Yuan untuk melunasi hutang mereka terlalu mudah. Lu Qinger tertawa menghina. Satu senjata Dao tidak cukup untuk Yelang dan kedua kuasa kaisar berbagi sama rata. Anda sengaja menggunakan senjata Dao untuk menabur perselisihan. Apa niat Anda? Topi besar akan datang. Tuan Lu ceroboh dan tidak menghindar. Melihat Yelang dan dua lainnya memanfaatkan situasi menatapnya dengan niat buruk, otot wajahnya bergetar hebat. Dia tanpa daya mengeluarkan lebih dari selusin senjata kuasa Dao dari cincin penyimpanannya, dan berkata dengan wajah bersalah, Dewa Abadi, Kaisar Zhang Tian.
Kami semua adalah kuasa kaisar, dan Anda tahu betapa berharganya senjata ini. Bahkan jika Anda mengosongkan istana abadi 9 langit saya, Anda tidak bisa mendapatkan. Ini adalah 12 senjata kuasa Dao yang semuanya telah diintegrasikan dengan kekuatan hukum. Mereka memiliki tingkat mematikan yang sangat kuat. Mereka dapat dianggap sebagai hadiah terima kasih dari saya untuk Anda. Meskipun tidak sebaik senjata Taois, itu semua adalah milik istana abadi 9 langit saya sekarang. Saat dia mengatakan ini, dia melemparkan senjata kuasa Taois ke arah Dewa Abadi dan Junsi. Senjata kuasi Taois itu berubah menjadi 12 bola cahaya yang melayang di udara dengan permata dan batu-batu berharga. Tak satu pun dari mereka mengangkat tangan mereka. Yelang bergerak sedikit dan 12 senjata kuasi Tao melayang ke arahnya. Plain halberd di tangannya berputar dan bergetar. Disertai dengan pengurangan nilai penjahat takdir. Satu demi satu senjata kuasi Dao. Eksistensi yang tak terhancurkan perlahan berubah menjadi bintik-bintik cahaya seolah-olah bintang-bintang di langit dihancurkan dan disatukan ke dalam tombak pesawat. Garis-garis terang dan kabur mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. Terang dan gelap berfluktuasi dan setelah beberapa saat kemegahan itu menjadi tenang kembali dan menghilang ke dalam tombak plain. Seseorang benar-benar dapat merasakan bahwa gelombang yang berasal dari Halberd of the Plain menjadi semakin kuat dan lebih menakutkan. Senjata ini benar-benar dapat melahap senjata kuasi Dao. Aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Mungkinkah senjata Taois kelas rendah ini dapat ditingkatkan? Ini adalah pertama kalinya Immortal Lord dan Lord Lu menghadapi situasi ini. Akan baik-baik saja bagi Yelang untuk berada di alam kekosongan yang hancur dan memegang senjata Taois tingkat rendah. Senjata Taois tingkat rendah ini. Bahkan senjata kuasi Taois pun dapat ditelan dan diintegrasikan ke dalam badan tombak tanpa halangan apapun. Senjata Taois semacam ini benar-benar aneh. Setelah membiarkan tombak pesawat melahap 12 senjata kuasi Dao berturut-turut, Yelang dapat dengan jelas merasakan bahwa tombak pesawat telah mengambil langkah kecil untuk menjadi senjata Dao tingkat menengah. Dia tidak pernah pelit dengan senjatanya. Dari ruang sistem, lusinan senjata kuasi Dao yang diberikan oleh jenderal semuanya diberikan kepada halberd pesawat. Bas bas bas. Halberd pesawat memancarkan suara berdengung di seluruh tubuhnya, seperti seorang wanita muda cantik yang belum bertemu pria di Boudoir selama bertahun-tahun. Ia sangat serakah dan tidak sabar untuk menyerap kekuatan hukum dari semua instrumen kuasi Dao untuk mengisi dirinya sendiri. Belum sepenuhnya berhasil, melihat plain halberd yang masih berdengung di tangannya, Yelang sedikit mengernyit. Aku masih punya lebih dari selusin senjata kuasi Dao di sini. Yang semuanya adalah warisan dari istana jiwa abadiku. Aku bisa memberikannya kepada Tuan Ye untuk membantumu meningkatkan senjata Daomu. Dewa abadi itu ragu sejenak. Dan kemudian mengeluarkan semua senjata kuasi Tao di tubuhnya. Dia dan Yelang sekarang seperti belalang di tali yang sama. Mereka makmur bersama dan menderita bersama. Semakin kuat Yelang, semakin tinggi statusnya dalam keluarga, dan kekuatan yang bisa dia mobilisasi akan semakin besar, yang akan bermanfaat baginya dalam segala hal. Investasi awal ini sangat diperlukan. Setelah Halberd of the Planes menyerap lusinan senjata kuasi Dao, ia terus berdengung, belum mendekati. Yelang sedikit kewalahan. Mengatakan bahwa Halberd of Planes itu seganas serigala atau harimau tidaklah cukup untuk menggambarkannya. Mengatakan bahwa ia menarik tikus melalui dinding akan meremehkan keserakahannya saat ini. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya dengan saksama, itu masuk akal. Halberd of the Planes saat ini hanyalah senjata Tao tingkat rendah. Jika seseorang ingin menembus ke senjata Dao tingkat menengah dengan menyerap senjata kuasi Dao, jumlah yang dibutuhkan tentu saja sangat besar. Sayang sekali saya belum mengumpulkan instrumen kuasi Dao dalam beberapa tahun ini. Kalau tidak, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Junsi merasa sedikit bersalah. Jika dia membuat persiapan lebih awal, dia tidak akan berada dalam kesulitan ini sekarang. Immortal Lord juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Istana Immortal Soul memang memiliki fondasi yang dalam, tetapi sayangnya banyak harta karun digunakan oleh Tian Luo Palace Master untuk memperbaiki luka-lukanya, dan banyak harta karun diberikan kepada para tetua tertinggi itu untuk memenangkan hati mereka. Dengan melarikan diri para tetua tertinggi itu, fondasi istana jiwa abadiku telah sangat berkurang. Senjata kuasi Tao tidak banyak berguna bagi dewa abadi. Jika aku benar-benar tidak punya apa-apa, aku tidak akan pelit dengan investasi ini. Aku tidak bisa membantumu. Lord Lu kagum dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bab 1370 Dewa Abadi merasa mati rasa. Dia telah memutuskan hubungan dengan putrinya. Akan sangat mustahil untuk memanjat cabang tinggi Yelang di masa depan. Terlebih lagi, menurutnya Yelang adalah monster. Karena keluarga Dongfang sudah menyinggung penjahat ini, tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk duduk diam dan melihatnya terus tumbuh lebih kuat. Kami pasti akan menemukan cara untuk membunuhnya selagi masih dalam jangkauan yang bisa dikendalikan. Berinvestasi pada orang ini hanya akan membuang-buang waktu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran kecil Dewa Abadi? Hatiku sebersih cermin dan aku tidak akan mengungkapkannya. Begitu Dewa Abadi dan Kaisar Zhang Tian terlibat oleh Yelang dan menjadi sasaran keluarga Dongfang, kehancuran mereka tidak terhindarkan. Saat itu, tidak akan ada kekuatan di seluruh Great Wilderness yang dapat bersaing dengan Istana Abadi 9 Langit miliknya. Lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Istana Abadi Jiutian Sunhis akan menjadi satu-satunya kekuatan teratas di seluruh Great Wilderness. Aku tidak bisa membantumu, jadi, kau ingin membantu tetapi kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan. Lu Qinger menatap Master Lu Mansion dengan redup. Jadi, tidak ada lagi senjata kuasa Dao di Nine Heavens Immortal Mansion? Apa yang ingin kau lakukan sekarang?
Lord Lu menatap Lu Qinger dengan senyum palsu, tetapi kebencian tumbuh liar di dalam hatinya. Biar aku tanya, apakah tidak ada lagi senjata kuasi Dao? Lu Qinger tetap pada satu masalah dan terus mengganggunya. Karena perhatian Ye Lang dan dua orang lainnya di sampingnya, Lord Lu mengangguk ragu-ragu. Memang, dia selalu waspada terhadap Lu Qinger. Ada larangan yang jelas pada perkataan dan perbuatan mereka. Terus terang, di Istana Abadi Jiutian, Lu Qinger selalu berada di bawah pengawasan. Hanya di luar Istana Abadi Jiutian, tempat dia tidak bisa mengendalikannya. Akankah dia mengetahui rahasia kematian ibunya dan membawa bencana pada dirinya sendiri? Di dalam rumah besar, dia benar-benar yakin tentang beberapa rahasianya. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak diketahui Lu Qinger dan dia tidak akan pernah membiarkannya mendapatkan petunjuk apapun. Itu bagus. Lu Qinger berhenti melihat ke arah penguasa rumah Lu dan melambai kepada Ye Lang dan yang lainnya ikuti aku. Dia terbang ke udara dan terbang menuju belakang Istana Abadi Jiutian. Dia berhenti di sebuah pegunungan mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan gunting emas muncul dari kehampaan kali ini, tidak ada penjinakan bom. Sebaliknya, gunting emas menebas dan menghancurkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Kemudian, di atas pegunungan, sebuah rumah harta karun terbuka dan terlihat. Itu dipenuhi dengan permata dan intan. Dan udaranya dipenuhi dengan roh-roh abadi. Ada harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya di dalam, dan kekuatan obat yang terpancar darinya telah berubah menjadi zat seperti kabut atau sutra tipis. Dengan kabur menutupi seluruh ruang. Di ruang ini terdapat fluktuasi aura yang kuat yang dipenuhi dengan kekuatan hukum. Mereka sebenarnya adalah senjata kuasi Taois. Dibandingkan dengan senjata Taois yang dibawa oleh Lord Lu dan siap digunakan untuk memenangkan hati orang kapan saja, itu bahkan lebih kuat dan lebih dekat ke versi lengkap dari senjata Taois. Tuan Lu, ini disebut tidak bisa membantu. Junsi menyipitkan matanya, dengan tatapan mengancam di matanya. Tuan Lu tertegun seolah tersambar petir. Kalian semua salah paham. Tuan dari rumah Lu sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi artefak kuasa Dao di rumah abadi 9 langit. Ya, di tempat ini secara alami tidak ada hubungannya dengan rumah abadi 9 langit. Lu Qinger tersenyum dan menatap Ye Lang mengundangnya. Ambil apapun yang kamu inginkan, baik itu senjata kuasa Dao ini. Harta karun alam ataukah kristal meteorit yang diperlukan untuk memurnikan senjata Dao, bagaimanapun ini adalah rumah harta karun tanpa pemilik. Ambil harta karun di sini dan anggap saja ini sebagai sebuah perbendaharaan kecil dari seseorang yang kuat kerang. Ekspresi di wajah Lord Lu berubah dari suram menjadi cerah dan ruang di antara bibirnya seperti sarang tikus yang mengeluarkan suara mencicit terus-menerus. Siapapun dapat melihat bahwa harta karun di sini adalah rumah harta karun pribadi Lord Lu. Dia mencoba menyembunyikan ketidakmampuannya dengan sengaja. Tapi sekarang setelah diekspos oleh Lu Qinger, dia bahkan tidak berani kentut. Jika dia mengakui kekalahan, dia masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jika kamu tidak mengakui kekalahan, kamu akan kehilangan nyawa dan kekayaanmu. Apa yang bisa dia lakukan? Tuan Lu memandang Lu Qinger dengan jijik yang meningkat saat dia dipenuhi dengan kebencian. Ada penolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap putri ini yang dengannya dia telah memutuskan hubungan. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Lu Qinger di sini tahu tentang hal itu. Yang tidak dia duga adalah Lu Qinger akan mengabdikan dirinya pada Ye Lang tanpa syarat. Gadis pemberontak, tidak terlalu berlebihan untuk mendapatkan hukuman dari langit dan bumi. Kali ini semua berkat keberuntungan Nona Lu, jika tidak, kita tidak akan dapat menemukan begitu banyak senjata kuasi Dao tanpa pemilik, canda Ye Lang. Dia tiba-tiba menyelam ke dalam rumah harta karun kosong, dan dengan lambaian tangannya, dia menjarah semua harta di dalamnya. Pada saat yang sama, Halberd of the Planes berubah menjadi lubang hitam terus-menerus melahap senjata kuasa Dao di dalamnya terus-menerus memperkuat dirinya dan terus maju. Dewa abadi yang berdiri di samping dengan mata secerah bintang menatap Lu Qinger untuk waktu yang lama di depan mantan tuan muda istana Dewa Jiutian. Dia merasakan krisis yang kuat. Lu Qinger pertama-tama mengeluarkan pisau terbang Xuan Yuan dan kemudian 12 senjata kuasa Dao. Dia akhirnya berhasil menggunakan semua sumber dayanya untuk hampir menyamai kontribusinya kepada Ye Lang. Akibatnya wanita ini, Lu Qinger, tidak menunjukkan integritas moral dan meluncurkan serangan menyelinap lainnya yang bahkan mengungkap perbendaharaan kecil istana abadi Jiutian. Semua itu diberikan kepada Ye Lang secara gratis. Dewa abadi itu tercengang, aku tercengang. Apa yang terjadi? Hanya coba menyenangkan saya, mengapa Anda meringkuk? Hal yang paling penting adalah bahwa dia penguasa istana jiwa abadi yang perkataannya adalah hukum sekarang berada di depan seseorang di tahap tengah alam Shattered Void dan tidak mampu melawan. Bersamaan dengan fluktuasi energi yang mengerikan, kekuatan spiritual yang sangat besar terpancar dari seluruh tubuh tombak pesawat. Kekosongan bergetar dan teratai emas muncul dari tanah. Halberd of the Planes bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan Halberd itu megah. Aura yang luas dan liar terus-menerus mengalir ke segala arah dari Halberd of the Plane, tidak hanya sekop Junsi untuk mengubur orang. Tetapi bahkan Immortal Soul Scepter milik Immortal Lord dan peta abadi halus milik Lord Lu, semuanya meledak menjadi suara berdengung seperti suara melengking karena menundukkan kepala. Akhirnya Halberd of Planes dipromosikan menjadi senjata Tao kelas menengah. Kekuatan melonjak lagi. Selamat, senjata Master Yi telah ditingkatkan menjadi senjata Tao kelas menengah.
Kekuatannya telah meningkat pesat dan kekuatannya juga meningkat bahkan jika kelima kuasi kaisar bergabung Master Yi akan mampu mengalahkan mereka dalam waktu kurang dari setengah menit. Tuan Istana Lu membungkuk hormat mengucapkan selamat dan berkata dengan bijaksana kali ini Istana Abadi Sembilan Langit dirampok. Dan masih banyak masalah sepele yang harus diselesaikan jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Setidaknya 60 senjata Tao tingkat menengah di tangan Yelang disediakan oleh Istana Abadi Jiutian. Dia terpaksa memberikannya oleh Lu Qing'er. Itu adalah tabungan Istana Abadi Jiutian selama ribuan tahun. Itu adalah properti pribadi dan perbendaharaan kecil dari Istana Master Lu. Sekarang semuanya telah terkuras habis, aku tidak bisa memberitahumu betapa bencinya aku. Jika dia tidak tahu bahwa dia bukan tandingannya, dia pasti sudah berselisih dengannya. Bahkan sekarang, Lord Lu tidak berniat untuk terus berpura-pura baik kepada Yelang dan yang lainnya. Tentu saja kamu harus pergi tetapi apa yang kamu keluarkan sekarang adalah semua hadiah terima kasih kepada Yelang dan dua lainnya. Kas kecil di sini tidak ada hubungannya denganmu, jadi itu secara alami tidak dianggap sebagai bantuanmu. Lu Qing'er menatap peta immortal berkabut di tangan tuan rumah Lu, mata cantiknya sedikit menyipit, dan dia mencibir, sekarang saatnya untuk berbicara tentang perpisahan kita. Rumah immortal Sembilan Langit diturunkan dari kakekku ke nenekku, lalu ke ibuku, dan akhirnya kepadamu. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Peta immortal berkabut ini adalah salah satu mas kawin ibuku. Bahkan jika aku meninggalkan rumah immortal Sembilan Langit, peta immortal berkabut ini harusnya menjadi milikku. Bab 1371 Lu Qing'er mengambil inisiatif untuk pergi. Apakah kamu benar-benar ingin menarik garis yang jelas antara kamu dan Istana Immortal Sembilan Langitku? Wajah Lord Lu suram seperti air. Pisau terbang Xuan Yuan telah diberikan kepada Yelang dan dia telah kehilangan senjata pembunuh utama. Bahkan jika senjata dan harta kuasa Dao di perbendaharaan kecil dijarah oleh Yelang, itu hanya akan menjadi pukulan bagi fondasi Istana Abadi Jiutian. Dampak padanya masih dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Namun jika bahkan peta Immortal Piao Miao diambil dan dia ditinggalkan tanpa artefak Taoist kekuatannya sebagai penguasa rumah Immortal Jiutian akan sangat berkurang. Ini adalah pukulan yang menghancurkan bahkan jika dia adalah ayah tiri dari Dongfang Jie jika dia tidak memiliki peta immortal Piao Miao, dia pasti tidak akan menjadi lawannya. Belum lagi bisa menanganinya dengan mudah dan mencari keuntungan dalam kekacauan. Lucu sekali, bukankah kamu yang bilang ingin memutuskan hubungan ayah anak? Kamu sangat yakin tadi. Sekarang, karena ini menyangkut kepentinganmu sendiri, kamu menggunakan hubungan ayah anak untuk mengikatku. Mata Lu Qing'er penuh dengan rasa jijik dan hina. Apakah kamu harus begitu munafik? Tuan Lut, ini adalah mas kawin yang ditinggalkan istrimu untuk Nona Lu. Kamu, yang dulunya adalah ayahnya, kini telah memutuskan semua hubungan dengannya, tetapi kamu masih menolak untuk menyerahkannya. Bukankah kamu sudah melampaui batas wewenangmu? Senyum di wajah Junsi menjadi semakin serakah. Peta abadi halus dari Istana Dewa Jiutian adalah artefak Tao kelas menengah yang asli. Itu bahkan lebih canggih daripada sekop pengubur manusia miliknya, setara dengan tongkat jiwa abadi. Kekuatannya telah dikonfirmasi dan dapat dengan mudah menekan tahap awal kuasi kaisar. Jika diberikan kepada tuan mudanya, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Melihat pemandangan ini, Dewa Abadi memegangi dahinya dengan tangannya, merasa semakin pahit di hatinya. Mati rasa, aku mati rasa oleh tingkah Lu Qing'er. Akan baik-baik saja jika itu hanya senjata kuasi Tao, tetapi sekarang bahkan peta peri halus Tuan Lu telah diincar oleh Lu Qing'er. Dengan hadiah yang begitu berharga. Aku ingin tahu seberapa tinggi status Lu Qing'er di hati Yelang akan meningkat. Tuan Lu, setidaknya kita pernah menjadi ayah dan anak perempuan belum lama ini. Jika Anda benar-benar masih peduli dengan hubungan ayah anak, bersikaplah tegas dan kembalikan peta immortal berkabut itu padaku. Lu Qing'er sedikit tidak puas dan mendesak. Jika Anda tidak peduli dengan hubungan antara ayah dan anak perempuan, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya karena mempercayakan Yelang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Oke, Master Lu mengucapkan 3 kata baik berturut-turut tertawa terbahak-bahak ke arah langit mengeluarkan peta peri berkabut dan melemparkannya ke Yelang tanpa ragu sedikit pun. Dia menunjuk Lu Qing'er dan mencibir kamu sungguh gadis yang baik Lu Qing'er karena kamu bisa melakukannya di hari pertama dibanding aku melakukan hal yang sama di hari ke-15. Mulai sekarang kamu Lu Qing'er tidak akan ada hubungannya dengan Istana Dewa Jiutian Aku akan mengumumkan masalah ini ke Great Wilderness. Tidak peduli siapa musuhmu atau siapa yang akan kamu sakiti di masa depan, mereka tidak akan ada hubungannya dengan Istana Abadi Jiutianku. Kuharap kamu bisa memilih pendukung yang baik. Jangan tinggal di luar, atau orang-orang akan memakanmu sampai tidak ada tulang yang tersisa. Setelah mengatakan ini, Lord Lu berbalik dan pergi tanpa perasaan ragu lagi. Sebelum pergi, dia menatap Yelang untuk waktu yang lama. Kesuraman di matanya hampir menjadi kenyataan. Keledai tua ini siap membunuh. Junsi memperhatikan perubahan pada penampilan Lord Lu, mengerutkan bibirnya, menatap Yelang dan berkata, Tuan. Bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Setelah memeras begitu banyak hal baik darinya, tidak baik membiarkan harimau kembali ke gunung. Yelang tidak menjawab. Tetapi melambaikan tangannya, membiarkan gambar peri berkabut melayang ke arah Lu Qing'er. Tidak peduli apa, dia adalah ayahku. Tanpa dia, tidak akan ada aku. Apa yang dia lakukan tidak pantas menyandang gelar suami, gelar penguasa Istana Abadi Sembilan Langit, dan terlebih lagi tidak pantas mendapatkan rasa hormat dari nenekku. Namun pada analisis terakhir, dia tidak ingin membunuh putriku, hanya saja tindakannya tercela.
Saya harap Tuan Ye tidak akan mencabut nyawanya demi peta abadi Piao Miao. Lu Qinger tidak menerima peta immortal berkabut, tetapi memberikannya kepada Ye Lang sebagai gantinya. Peta immortal berkabut ini tidak terlalu membantu bagiku. Jika itu bisa membantumu, Tuan Muda Ye, itu akan menjadi hadiah terima kasih yang bagus. Setelah melihat punggung Tuan Lu untuk terakhir kalinya, Lu Qinger menoleh, pikirannya menjadi jernih. Apakah dia membenci Tuan Lu? Tentu saja aku membencinya. Kepengecutan, kemunafikan, basa-basi, dan penindasan terhadap yang lemah adalah semua cacat karakter tercela dari Lord Lu. Dia berharap Istana Abadi Sembilan Langit akan hancur di tangan Istana Master Lu dan dia tidak rela membiarkannya terus menjadi superior. Tapi ini tidak berarti bahwa dia ingin membunuh ayahnya. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus